Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita belajar lagi. Kita sama-sama membuka pikiran dan membuka hati kita lagi, yang mudah-mudahan setiap malam cahaya demi cahaya hadir di dalam diri kita, membuka kolbu kita. Yang malam hari ini tentu saja kita kedatangan guru kita seperti biasa, Bapak Saiful Karim, yang akan melanjutkan meniti ke dalam diri. Oleh karena itu, selamat menikmati sajian cahayanya, selamat menikmati apa yang hendak disampaikan. Insya Allah, mudah-mudahan semua ini akan membawa kita kepada kebermanfaatan. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, saya langsung ke Bapak Saiful Karim. Bapak, mangga, silakan. Oke, punten di-unmute dulu, Bapak, maaf, ini belum di-unmute. Siap. Silakan, Pak. Belum kedengaran. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang senantiasa mencurahkan cinta kasih-Nya tanpa batas kepada seluruh makhluk-Nya tanpa kecuali. Dialah Tuhan yang Maha Lembut, yang meliputi seluruh ciptaan, yang senantiasa hadir, memenuhi seluruh kekosongan, sebagai kecerdasan semesta tanpa batas. Makanya beliau menjadi yang Maha Tahu segalanya. Sudah sewajarnya kita bersyukur atas hadiah kehidupan yang luar biasa yang dititipkan kepada kita. Dengan segala perangkatnya, kita telah diberikan tubuh, diberikan jiwa, diberikan pikiran untuk mencapai tujuan dari kehidupan kita itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita awali kajian yang penuh berkah ini bersama-sama memuji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, perilaku setiap manusia itu ditentukan oleh sikap dia terhadap kehidupan. Dan sikap dia terhadap kehidupan ditentukan oleh persepsi dia terhadap kehidupan itu sendiri. Persepsi setiap manusia ditentukan oleh kedalaman dari pengetahuan. Oleh karena itu, mereka yang sudah dalam pengetahuannya, terutama yang sudah mencapai pengetahuan tentang kebijaksanaan, pengetahuan tentang kearifan, maka dia akan memiliki persepsi yang dalam. Dan persepsi yang dalam akan menimbulkan sikap positif. Jangan heran orang di tingkat itu, setiap kata-katanya, setiap perilakunya, setiap pikirannya selalu memberikan kontribusi untuk mempositifkan lingkungan, mempositifkan semesta, bahkan bisa membangun etika global yang positif. Dan kita sekarang ini sedang membutuhkan orang-orang yang memiliki kesadaran seperti itu untuk menjaga keseimbangan dari semesta raya ini. Kita juga butuh orang-orang yang sebaliknya, karena bagi orang yang sudah mencapai kesadaran, Tuhan dan setan pun tidak pernah dibenturkan. Saya melakukan suatu survei dan saya coba bertanya, karena saya banyak bertemu dengan ribuan orang. Saya bertemu dengan mahasiswa saya bertemu dengan jamaah yang mengundang untuk mendapatkan pencerahan dari saya, ribuan sebetulnya. Dan saya sudah melakukan survei yang sederhana. Saya bertanya tentang satu statement yang sering kita baca dalam kehidupan sehari-hari.
Misalkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan kita sudah tahu semuanya ya, artinya aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Pertanyaan saya dibuat sederhana seperti ini. Siapa sesungguhnya yang terkutuk? Coba sekarang kalau sebelum saya sampaikan, para sahabat yang hadir malam ini mendengarkan kata-kata saya. Coba jawab di hati masing-masing. Pertanyaan saya, apa jawabannya kalau saya tanya seperti itu? Siapa yang terkutuk itu? Di kalimat itu mungkin setannya yang terkutuk, Pak. Ya, baik. Selalu kan setan yang terkutuk ya. Baik. Dan itu jawaban sudah mengglobal ya, mendunia, dan itu juga sudah menasional kalau di kita ya. Luar biasa ya, luar biasa salahnya khususnya. Yang kedua, kalau ditanya lagi, sebetulnya siapa sih yang mengutuk? Coba jawabannya apa? Setan lagi, Pak, yang mengutuk. Nah, jadi kan di situ kalau saya dapat jawaban dari survei, yang dikutuk itu katanya setan, dan yang mengutuk itu katanya Allah. Lalu saya tanya lagi di survei saya berikutnya, pertanyaannya begini, kenapa Allah kok mengutuk setan? Itu gara-garanya dulu katanya ketika setan disuruh sujud pada iblis, pada Adam, dan kemudian saat itu setan tidak mau sujud, cuman memperkarakan masalah lahiriah, karena dia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Itu karena orang yang di level luar itu kan yang melihat kulit ya, yang dilihat kulit, aspek luar. Gara-gara itulah kemudian setan dikutuk. Saya sambil bergurau mengatakan kepada jamaah yang saya survei, kalau begitu Allah itu pendendam ya. Dari dulu Allah itu mengutuk setan sampai sekarang, kok nggak berhenti-berhenti itu kutukan Allah. Itu kan bahasa gurauan saya. Padahal kalau kita mau jujur, coba perhatikan kalimatnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi setan itu diciptakan oleh Allah memang untuk menggoda. Terus kata setan, apa salahku? Setan itu diciptakan untuk menggoda. Dan kalau setan itu menunaikan tugasnya dengan baik, bukannya itu suatu ketaatan kepada Allah. Makanya saya sering bergurau pada murid-murid saya. Kalau kalian ntar masuk surga, jangan lupa ya. Yang pertama kalian harus berterima kasih pada setan, karena mereka itu yang telah mengantarkan kita ke surga. Oleh karena itu, bagi orang yang kesadarannya sudah tinggi, setan dan Tuhan itu tidak dibenturkan. Nah, oleh karena itu malam ini saya akan naik sedikit kajiannya. Ini kajian hanya untuk orang-orang yang sudah terbuka pikirannya. Yang masih tertutup barangkali mohon bersabar saja. Suatu saat semoga dapat hidayah sehingga pikirannya dulu yang terbuka. Karena pikiran yang terbuka itu akan memudahkan untuk mencapai mata kolbu yang terbuka. Saya sering mengumpamakan bahwa pikiran itu seperti parasut ya. Dan parasut itu baru berperan kalau terbuka. Jadi kalau orang terjun payung, terbuka parasutnya, baru bisa dikendalikan. Dia mau hinggap di mana, ya, mau melayang-layang dulu di mana, ya itu kan bisa dikendalikan. Jadi bayangkan ketika parasutnya tertutup. Ketika parasut tertutup, dia akan jatuh bebas. Kalau bahasa fisikanya itu adalah free fall. Dia jatuh bebas. Jatuh bebas, apalagi ketika tidak ada hambatan udara, semakin mengerikan. Ditarik oleh bumi dengan kecepatan tertentu, semakin dekat dengan bumi, kecepatannya semakin besar akibat medan gaya gravitasi. Hancur kan? Karena tidak terbuka itunya parasutnya. Oleh karena itu maka pikiran kita harus terbuka. Kalau terbuka itu bisa dikendalikan. Makanya saya sampaikan tadi ya, ketika pikiran yang terbuka itu biasanya akan mengirim banyak sinyal-sinyal pertanyaan, yang kemudian pertanyaan itu akan merangsang untuk menemukan jawaban. Jadi untuk para sahabat yang malam ini memiliki banyak pertanyaan, tolong dijaga supaya pertanyaan itu tetap suci. Dan pertanyaan yang suci itu jangan dikotori oleh jawaban-jawaban yang konyol. Karena kadang-kadang ya kita sudah terjebak oleh tanya jawab. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jadi seakan-akan kalau sudah tanya jawab sudah selesai. Padahal jawaban itu kan baru kata-kata.
Dan sekali lagi kata-kata itu sesungguhnya tetap saja kata-kata. Sesuci apapun kata-kata, tetap saja kata-kata, dan dia tidak akan memiliki dampak apa-apa. Oleh karena itu, kita belajar untuk memulai sekarang. Memulai untuk meniti ke dalam diri dengan cara berhenti berkata-kata. Kalau berhenti berkata-kata, berarti kita harus mulai melakukan. Melakukan apa? Nah itu, ya. Kadang-kadang ini terlalu bias ya kita belajar agama, karena terlalu banyak yang harus dicontoh seakan-akan dari leluhur-leluhur kita. Jadi pusing yang harus dicontoh apa dulu? Ada yang mencontoh ya cara berumah tangganya, ada yang mencontoh cara tidurnya, ada yang mencontoh cara makannya. Ribut saja di soal-soal yang tidak substansi. Padahal di Quran sudah ada batasan. Quran itu ada batasan seperti ini, ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang sempurna. Contoh teladan apa? Nah, di situ ada batasan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab itu, ya, ada batasan. Batasannya apa? Liman kana yarjullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang sempurna. Contoh teladan tentang apa? Nah ini kadang-kadang bias ya, karena bias maka tidak jelas. Makanya biasanya kalau orang membahas Quran surat Al-Ahzab ayat yang ini dipenggal sampai di situ. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri kalian itu ada contoh teladan yang sempurna. Nah contoh teladan tentang apa? Nah harus dilanjutkan ayatnya mengatakan liman kana yarjullah. Bagi orang yang yarju itu bisa diartikan kembali, bisa diartikan juga yarju itu adalah roja, artinya berharap, ya, berharap Allah. Liman kana yarjullah itu bagi orang yang berharap Allah. Berharap apa? Tentu saja berharap untuk jumpa dengan Allah, berharap untuk mengenal Dia. Makanya begitu dia sampai, ya, pada titik di mana mendapatkan uswatun hasanah. Berarti uswatun hasanah itu apa? Uswatun hasanah itu suatu laku, suatu metode. Makanya metode itu dalam bahasa Al-Quran itu namanya wasilah. Di Quran ada kata-kata seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu mencari wasilah. Wasilah ya, metode. Metode yang dapat menghantarkan kita kepada Allah. Dan metode itu sudah dititipkan kepada para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci. Jadi tugas kita sekarang tinggal mencari para pewaris mereka supaya kita mendapatkan metode itu. Itu yang disebut dengan wasilah. Wasilah wusul. Wusul itu sesuatu yang mengantarkan kita kepada tujuan kita. Nah kalau kita sudah ketemu metode itu, yang namanya uswatun hasanah, maka selanjutnya ada dampak setelah itu. Dampaknya apa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir sayang sekali sering diterjemahkan sebagai ya hari kiamat. Itu lagi-lagi kekeliruan yang besar. Yaumal akhir dalam bahasa Arab itu artinya hari kemudian. Ya hari kemudian itu hari setelah hari ini. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan hidayah untuk mendapatkan warisan, yaitu ilmu untuk meniti ke dalam diri dari para pewaris ilmunya Nabi, maka setelah hari ini, besok dan selanjutnya, ya liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Baru kamu bisa ingat Allah banyak-banyak. Nah, apa yang menyebabkan seseorang bisa ingat Allah banyak-banyak? Tentu saja ingat itu harus diawali dengan suatu perjumpaan. Tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Berarti logikanya, liman kana yarjullah itu suatu metode yang dapat mengantarkan kita untuk berjumpa. Setelah berjumpa, di hari kemudian setelah hari ini, maka kita akan ingat Allah banyak-banyak. Makanya ada penegasan di Quran surat Al-Fat yang berbunyi seperti ini. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu. Lagi-lagi ya, kalau Bapak Ibu membuka terjemahan Al-Quran yang beredar di pasaran, ya, Al-Fatah, ya, Al-Fat itu sering diterjemahkan kemenangan. Lagi-lagi itu merupakan suatu distorsi ya, distorsi penerjemahan. Bayangkan orang yang tidak mengerti bahasa Arab, kemudian hanya mengandalkan terjemahan, kemudian terjemahannya ada pun seperti itu, ya semakin jauh ya, kita akan dijebak oleh persepsi yang keliru. Padahal di dalam kamus bahasa Arab, Fatah itu artinya adalah keterbukaan. Keterbukaan itu suatu kondisi yang terbuka. Kondisi akan terbuka kalau sudah dibuka. Pembukanya apa? Tentu saja pembukanya adalah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu pembukanya, sedangkan Al-Fat itu kondisi terbuka. Pintu itu harus dibuka dengan kunci. Kunci itu kata benda. Al-Fatihah itu kata benda pakai alif lam.
Sedang Al-Fat itu adalah kondisi keterbukaan. Setelah dia itu dibuka dengan Al-Fatihah, maka dia akan mengalami kondisi keterbukaan. Maka ada jaminan dari Allah. Siapa saja yang sudah terbuka, ya, hari ini penglihatannya kepada Allah, inna fatahna laka fatham mubina, sampai mencapai keterbukaan yang nyata, maka Allah katakan, ya, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Maka aku akan ampunkan dia dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Itu jaminan yang pertama. Jadi dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Pertanyaan berikutnya, apa sih dosa itu? Karena kita kadang-kadang kalau mendengar kata-kata orang, tidak pernah ada daya kritis untuk mengejar lebih lanjut lagi. Begitu ada kata dosa, ya sudah dipersepsi lagi pikiran kita. Nah, itulah kegagalan kita. Jadi ya sama seperti tadi kita memahami kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan itu memang ditugaskan untuk menggoda. Terus siapa yang terkutuk? Kalau bagi saya dari kalimat itu, yang terkutuk yang tergoda. Yang menggoda itu sebetulnya memang tidak ada dampak. Yang menggoda itu memang tugasnya menggoda. Yang salah itu menurut saya yang tergoda. Kata setan, tugas saya menggoda. Loh kenapa lu ini tergoda? Yang terkutuk itu adalah yang tergoda. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh kebodohannya sendiri. Karena Allah tidak pernah mengutuk. Jadi sebetulnya ya setan itu siapa? Allati yuwaswisu fi sudurinas. Dia yang suka berbisik kepada kita. Berbisik itu tentu jaraknya tidak jauh. Berarti setan dengan kita itu sebetulnya nggak temenan. Ya, dekat sekali. Karena kalau dari jauh artinya berteriak. Sedangkan Quran mengatakan allati yuwaswisu, ya, suka waswisu, suka berbisik fi sudurinas, di kesadarannya manusia. Jadi ketika manusia punya kesadaran rendah, dibisiki oleh kesadaran rendahnya. Dari mana kesadaran rendah? Dari pikiran ya, karena kekurangan pengetahuan. Makanya karena pengetahuan dangkal, persepsinya dangkal. Persepsi dangkal, sikapnya menjadi negatif. Sikap negatif memproduksi perilaku yang negatif. Itu logikanya sederhana sebetulnya. Jadi kita berlindung pada siapa? Ya berlindung kepada Allah. Mohon kekuatan kepada Allah supaya saya memiliki sebuah kesadaran, di kesadaran yang tinggi di mana saya tidak akan dibisiki oleh pikiran rendah saya. Sehingga saya tidak terkutuk oleh kebodohan saya sendiri. Itu kalimat yang sederhana sering kita baca ya. Tetapi karena daya kritis kita sudah hilang, lalu kita pun tidak pernah mencermati kalimat. Nah, saya lanjutkan dengan Quran surat Al-Fat ini. Saya juga tidak seperti biasa, saya tidak menyiapkan materi, saya tidak menyiapkan konsep, saya duduk saja di sini dan saya berdoa kepada Allah tadi, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku tidak tahu apa-apa kecuali Engkau yang memberitahu. Jadi sekarang saya sedang tune in, jadi mengalir saja. Ayatnya yang mana saya juga tidak memilih. Saya cuma tugas saya duduk saja di sini untuk menyampaikan kalimat-kalimatnya beliau. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, jaminan yang kedua, ya, setelah tadi liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, aku ampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Pertanyaannya sekarang, apa itu dosa? Ya, sebetulnya kalau mau berbicara tentang dosa pakai bahasa kamus itu jadi panjang. Tapi kalau saya meneliti Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, dan saya mendapatkan suatu sarinya, boleh setuju, boleh tidak, dosa itu sebetulnya adalah penyimpangan jiwa kita, ya, penyimpangan jiwa kita dari kodratnya, dari fitrahnya. Nah, makanya sebetulnya ya jiwa kita itu aslinya mengenal kepada Tuhan. Nah, kemudian jiwa itu melupakan ya Tuhannya sendiri. Akibatnya karena dia melupakan yang maha jiwa, maka dia terperangkap dalam situasi lupa. Nah, makanya sebetulnya saya mengatakan tempo hari ya kematian yang sejati adalah lupa pada jati dirinya. Jadi jiwa lupa pada sang maha jiwa itu adalah suatu kematian yang sejati. Dan sekarang ini kan sebetulnya banyak orang yang lupa pada dirinya sendiri. Buktinya ketika sholat ya tidak bisa ingat kepada Allah. Sholat itu justru yang diingat adalah yang selainnya. Ya, bahkan sholat subuh membuat jadwal hari itu apa saja, selesai salam kemudian selesai bikin jadwal. Jadi tapi habis sholat kan luar biasa ya, merasa paling suci, merasa paling soleh, mulai menjustifikasi orang-orang yang dianggap oleh dia tidak sholat, lalu menganggap sholatnya itu jalan keselamatan bagi dia, padahal sebetulnya saat dia menjustifikasi orang, menghakimi orang, dan kemudian dia tidak suka pada orang yang tidak sholat, itu sebenarnya dia tuh belum sholat kalau menurut saya.
Para sahabatku yang dirahmati Allah, jadi kembali lagi pada kata-kata dosa tadi. Nah, kalau ditanya lagi oleh saya sekarang, ini survei lagi, coba ditanya. Nah, kalau sekarang para sahabat yang hadir di mendengarkan ceramah saya malam ini, saya tanya, coba kalau dosa itu ada berapa? Pasti kan jawabannya macam-macam ya. Ada dosa besar, dosa kecil, Pak. Ya itu. Itu dari mana belajarnya itu belajar dari guru katanya itu kayak gitu. Iya Pak. Itu pasti kan akan gitu ya, karena di sekolah juga guru agama ngajarin dosa besar, dosa kecil, kan ada macam-macam. Itu dari mana dasarnya? Referensinya apa? Saya sampai sekarang tidak menemukan pembagian dosa yang kayak gitu di Al-Quran, bahkan di kitab-kitab yang lain yang sudah saya baca. Mohon maaf ya, saya sudah baca semua kitab-kitab referensi di pesantren. Ya, kitab Ihya Ulumuddin, yang mana kitab Silur Asrar, kitab Aluma, Minhajul Abidin, ya, Mi'raj As-Salikin, untuk kitab-kitab utama seperti sudah saya baca, alhamdulillah. Dan ternyata isinya ya koheren ya dengan Al-Quran. Cuma yang di luaran ini nggak tahu dari mana itu. Makanya kan kebanyakan nyantri itu ujungnya belajar ceramah, itu bukan belajar kajian. Nah, dosa itu apa? Dan dosa itu ada berapa? Nah, saya akan mengacu pada 2 ayat saja di Quran surat An-Nisa ayat 48. Allah menyatakan seperti ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu sebenarnya panjang ayatnya, tapi saya cuplik seperti itu dan saya jelaskan perlahan supaya mengerti semuanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia akan mengampuni dosa apa saja yang selain syirik. Coba kalimatnya perhatikan. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa apa saja, asal bukan dosa syirik. Berdasarkan ayat ini, dan diulang di Quran surat An-Nisa ayat 116, coba sekarang saya tanya lagi para sahabat. Jadi kalau begitu menurut Allah dosa ada berapa? 1 kan? Betul Pak, 1 Pak. 1, kan ayatnya jelas. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun yang selain syirik. Sudah diampuni, itu saya ngomong dia Maha Pengampun. Jadi jangan-jangan kita ini setiap hari hanya minta ampun kepada Allah dosa yang sudah diampunkan. Lalu Allah bilang sama kita, kamu ini kok tidak pernah mikirin dosa yang tidak aku ampunkan, yaitu dosa syirik. Nah, syirik itu kan menduakan Tuhan gara-gara apa? Kan gara-gara kita tidak tahu dan kenal. Jadi sebetulnya cara untuk menyembuhkan dosa syirik ya 1 saja. Kenali dia, begitu kenal dia, ya sembuh. Makanya kalimatnya tadi, liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Aku sembuhkan dosa yang lalu dan sembuhkan dosa yang akan datang. Dosa tidak tahu itu hanya disembuhkan dengan tahu. Dulu saya tidak tahu, sekarang hari ini saya tahu. Karena saya bisa mendapatkan uswatun hasanah dari para pewaris dunia Nabi, maka setelah saya tahu, saya mendapatkan wasilahnya, saya dapatkan metodenya untuk meniti ke dalam diri, maka selanjutnya setelah itu apa? Selanjutnya kita tidak punya dosa lagi, yang udah tahu. Karena kalau hari ini tahu, yang tidak tahu masa lalu selesai, yang tidak tahu ke depan juga sudah selesai. Dan itu sangat logik. Makanya sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, cobalah terbuka dulu pikirannya. Terbuka pikirannya supaya seperti parasut. Kalau pikiran kita tertutup, apalagi terlalu banyak ya konsep di kepala kita, lalu saat saya berbicara seperti ini malah dibenturkan ya konsep yang ada di kepala dengan konsep yang saya berikan sekarang, sebetulnya ini adalah kesia-siaan saja mendengarkan uraian saya malam ini. Karena ini adalah uraian khusus hanya untuk orang-orang yang khusus. Ini uraian untuk orang-orang dewasa, untuk orang-orang biasa, untuk the extraordinary people, untuk orang-orang yang mau keluar dari orang yang biasa. Betul. Ya. Seperti biasa Pak, mahal ya Pak ya? Ya mahal. Mahal. Ya, semuanya tidak ada harganya. The extraordinary people. Jadi kalau kita mau jadi orang yang di luar biasa, menjadi orang luar biasa, harus keluar dari kebanyakan cara berpikir usang yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Contoh saya kasih tahu, orang biasa itu selalu berpikir sebab akibat. Jadi untuk mendapatkan akibat dia menciptakan sebab dulu. Jadi kalau dia ingin bahagia, kemudian bahagia itu disebabkan oleh punya rumah,
Maka dia kemudian menimbulkan sebab. Sebabnya dia cari uang, dan ternyata ya cari uang tidak selalu akan menimbulkan orang punya rumah. Bayangkan betapa repotnya kita menunggu waktu untuk mendapatkan akibat dari sebab yang kita timbulkan. Dan belum tentu bahagia yang kita inginkan sebagai akibat itu bisa didapatkan dari sebab yang kita lakukan. Buktinya udah punya rumah juga belum tentu orang bahagia. Itulah orang kebanyakan. Sekarang saya mengajak kita untuk menjadi the extraordinary people. Menjadi orang yang tidak seperti orang kebanyakan. Menjadi orang yang luar biasa. Gampang saja. Kita keluar dari hukum sebab akibat. Timbulkan dulu akibatnya, sebabnya pasti ikut. Contoh yang sederhana, ya. Contoh yang sederhana. Kita timbulkan sebabnya, akibatnya dulu. Akibatnya apa? Akibatnya saya bahagia. Dan sekarang riset-riset semua sudah mendukung bahwa ternyata itu bukan sukses dulu perlu bahagia. Dan ternyata semua psikolog, semua ahli-ahli neuroscience setuju bahwa sebetulnya yang membuat kita sukses itu kebahagiaan kita. Makanya bahagia dulu, sukses itu menjadi sangat mudah dicapai. Nah, kita kan selalu mengejar sukses, kemudian baru bahagia. Padahal belum tentu yang kita sebut sukses itu adalah menimbulkan kebahagiaan. Jadi kalau kita selalu bercokol di hukum sebab akibat, lama capek kita menunggu. Coba mulailah kita belajar untuk membuat akibatnya. Karena bahagia itu saklarnya ada pada kita. Kita mau bahagia atau tidak bahagia, terserah kita. Dan bahagia itu yang sebenarnya tidak perlu ada penyebab. Kalau kita selalu bahagia itu harus ada penyebabnya, kan bahagia digantungkan pada orang di luar diri kita. Selalu ingin semua orang seperti yang kita mau. Apa kita punya kendali untuk mengendalikan orang? Kan tidak. Kita hanya punya kendali untuk mengendalikan diri kita sendiri. Bukankah itu kesia-siaan? Bukan itu kebodohan? Tetapi banyak di antara kita yang tidak menyadari ini. Makanya sibuk saja ya, tapi nggak sukses. Jadi sejak bangun tidur itu sibuk ya, kelihatan seperti sibuk tapi nggak sukses. Nah ini yang perlu dicermati. Makanya saya malam ini akan mengajak kita untuk diskusi lebih dalam lagi. Makanya sengaja saya membuat kontra-kontra yang seperti ini supaya pikirannya lebih terbuka lagi. Karena apa? Benar salah itu berasal dari pikiran. Sedih senang berasal dari perasaan. Sakit dan sehat berasal dari tubuh. Dan jangan lupa, pikiran, perasaan dan tubuh itu bukan kita. Kita yang sebetulnya tidak terkotori, suci adanya, fitrah adanya. Idul Fitri kembali kepada fitrah, artinya apa? Menyingkirkan semua yang membuat kita lupa pada fitrah kita sendiri. Jadi saya sering mengatakan kalau kita nyapu kan cari yang kotor, bukan cari yang bersih. Dan kalau yang kotor disingkirkan, kan sisanya bersih. Jadi bersih itu sifat alami, sifat intrinsik, sedangkan kotor itu diciptakan. Jadi semua yang diciptakan oleh kita buang semua, maka ketika dibuang semua kan sisanya bersih. Ketika seseorang itu serakah itu diajarkan. Maka dia tidak mungkin bisa berbagi. Berbagi itu sifat alami. Jadi kalau ada orang sekarang senang berbagi, itu karena sifat alaminya sudah muncul. Sifat serakahnya sudah dikikis. Ketika keserakahan hilang, yang muncul adalah berbagi. Ketika kebencian hilang, yang muncul adalah cinta. Kebencian itu diajarkan. Cinta itu nggak perlu diajarkan, karena cinta itu sifat intrinsik, sifat bawaan jiwa. Karena jiwa itu ditiupkan dari dia, yang maha jiwa. Nah kita itu lupa dengan sifat intrinsik kita sendiri. Makanya Idul Fitri itu kembali kepada sifat intrinsikmu. Kembali kepada sifat dasarmu. Gimana cara kembali pada sifat dasar? Buang semua yang menyebabkan sifat dasar kita nggak kelihatan. Itu sebetulnya ya, yang mau kita buka malam ini. Walaupun sebetulnya tetap saja, sekali lagi yang saya sampaikan ini sebatas kata-kata. Tetapi semoga kata-kata ini yang mentransformasi pikiran paling tidak. Setelah pikiran ditransformasi menjadi terbuka, maka kita mulai jujur pada diri kita sendiri. Setelah jujur pada diri kita sendiri, kita mulai bisa melihat kebutuhan kita yang sesungguhnya. Apa sih sebetulnya kebutuhan kita yang sesungguhnya? Apa sih kebutuhan dasar kita yang sesungguhnya? Apakah uang? Apakah dunia ini yang kita kejar terus-menerus? Apakah itu kebutuhan kita? Yes, itu kebutuhan kita. Tapi itu hanya kebutuhan fisik. Sementara kita ini bukan yang fisik itu. Kita ini yang di dalam, ya, yang menghidupkan fisik kita sendiri. Pikiran sekali lagi, perasaan dan tubuh ini bukan diri kita. Ini hanya sarana-sarana untuk menemukan diri sejati kita. Sekali itu hanya sarana. Para sahabatku,
Saya mau bicara sedikit pakai ilmu fisika nih ya. Coba ini kalau dites ya. Tadi tesnya terlalu berat ya. Tadi banyak jebakan. Ini fisika ya. Ini lebih berat lagi, Pak. Ini fisika ya. Coba. Saya punya lampu 75 watt. Oke. Ya. Terus saya punya lampu 3, masing-masing 25 watt. Nah, secara fisika kan sama-sama 75 watt. Ini saya udah eksperimen nih. Kalau satu 75 watt, kemudian dipasang pada tegangan 220 volt, dengan 3 lampu masing-masing 25 watt dipasang pada tegangan yang sama. Ternyata dayanya yang dikeluarkan, terangnya itu tidak sama. Tetap saja yang sendiri yang 75 watt itu jauh lebih terang daripada 3 lampu yang masing-masing 25 watt. Nah, apa kesimpulannya dari fisika ini? Saya kadang-kadang kalau ngajar di kelas pun, saya selalu tarik fisika itu ke dalam dimensi metafisik. Artinya kita itu butuh orang sekarang ini yang dayanya 75 watt. Kita tidak butuh orang yang dayanya masing-masing 25, 3 orang, nggak butuh. Oke Pak. Yang dibutuhkan lagi kita tuh orang-orang yang berkesadaran tinggi sekarang ini. Bukan orang-orang biasa. Karena orang biasa itu akan meradiasikan kesadaran yang sama. Nah, barangkali itu sedikit fisika. Nah, sekarang fisika yang berikutnya. Nih, ternyata ya saya menemukan data bahwa pasir itu menjadi mutiara itu karena 2 faktor. Faktor yang pertama waktu, faktor yang kedua tekanan. Makanya mutiara tidak pernah ya terbentuk di laut yang dangkal. Selalu terbentuk di laut yang dalam ya, yang tekanan hidrostatiknya lebih besar. Jadi tekanan hidrostatik itu adalah massa jenis air laut dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan kedalaman. Nah, ketika itu dikalikan rho kali G kali H, maka kita mendapatkan tekanan. Ditambah lagi tekanan atmosfer, sekitar 1 atmosfer 100.000 Newton per meter persegi. Jadi otomatis kan dia berada di laut yang dalam, tekanannya menjadi sangat besar. Nah, tekanan air laut itu yang menyebabkan pasir itu menjadi mutiara. Dan ternyata tekanan ini membuat sesuatu yang tadinya renggang menjadi rapat. Makanya ketika dia renggang sebagai pasir, harganya ya harga pasir. Tapi sudah jadi mutiara, apalagi mutiara yang asli, harganya berbeda. Jadi apa yang menyebabkan? 2. Satu waktu, yang kedua tekanan. Nah, kalau kita belajar rumus tekanan itu gaya persatuan luas. Sekarang saya ajak berpikir semuanya. Coba, sesuatu dibagi sesuatu yang pembaginya itu lebih besar. Maka hasilnya apa? Hasilnya lebih kecil. Contoh yang sederhana deh. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Tapi kalau 10 dibagi 100, 0,1. Kalau 10 dibagi 1000, 0,01. Semakin besar pembaginya, ternyata semakin kecil hasil baginya. Jadi tekanan itu gaya dibagi luas. Makin besar luasnya, maka untuk gaya yang sama akan timbul tekanan yang berbeda. Nah, itulah kenapa belajar spiritual. Belajar spiritual itu sebenarnya mengurangi tekanan. Dengan cara apa? Meluaskan batin kita. Jadi garam 1 sendok dimasukkan ke dalam air 1 gelas asin. Garam 1 sendok dimasukkan ke dalam air 1 ember. Tidak lagi terasa asinnya. Apalagi 1 sendok dilempar ke danau. Tidak ada ngaruh apa-apa. Padahal mereka masing-masing mendapatkan garam 1 sendok. Tetapi dampaknya tidak terasa. Jadi belajar spiritual itu sebetulnya bukan meniadakan energi kemarahan. Karena kemarahan itu tidak pernah bisa dibuang. Karena apa? Karena energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Tapi dapat dirubah bentuknya. Nah, jadi kita itu ingin mentransformasi energi negatif pada diri kita menjadi positif. Kalau salah gurunya itu akan berbahaya. Karena dulu kita mengira kalau kita marah, kita sudah selesai. Tenang, saya sudah marah. Pada sesungguhnya, ketika kita marah, kita sedang menguatkan energi kemarahan pada diri kita. Sedang ditumbuh luaskan, sedang dikuatkan. Maka makin sering kita marah, makin membesar dan tumbuh energi kemarahan pada diri kita. Terus kapan selesai? Makanya Nabi Muhammad tidak mengajarkan, kalau kamu kesal, kamu marah, tidak mengajarkan. Dan kalau kamu kesal, dipendam aja, tidak diajarkan. Berbeda dengan orang-orang psikolog kebanyakan. Kalau kamu kesal, keluarkan saja. Tapi yang gak enak yang dengar. Kalau kamu kesal, pendem aja. Yang gak enak yang mendem. Nabi Muhammad mengajarkan jalan tengah yang luar biasa. Apa itu? Memaafkan.
Tetapi memaafkan itu memang tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang hebat, kecuali oleh orang-orang yang kuat jiwanya. Orang-orang yang lemah biasanya sulit ya untuk memaafkan saja, masih perlu banyak reasoning. Makanya puncaknya spiritual itu ada 4. Yang pertama, dia sudah selflessness. Jadi sudah hilang keakuan itu. Ego itu sudah hilang. Yang kedua sudah aimlessness. Jadi sudah tidak memiliki target-target dalam hidupnya. Karena ketika target tidak dicapai, dia akan kecewa. Mengalir saja. Ya, apapun yang terjadi, kenyataan itu dia terima. Yang ketiga, signlessness. Sudah tidak pakai atribut. Ini kadang-kadang, mohon maaf ya, belajar spiritual. Baru 1-2 hari aja belajar agama, besok mobilnya sudah ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Lusanya sudah ada la ilaha illallah di mobil. Buat apa keyakinan dipamerkan? No atribut, signlessness. Ya, itulah ciri orang yang kesadarannya masih rendah. Selalu ingin menampilkan keyakinan. Keyakinan itu nggak usah ditampilkan kok. Tampilkan dampak dari sebuah keyakinan. Tampilkan akhlak kita. Itu sudah maju. Dan yang ketiga, yang keempat adalah reasonless. Jadi sudah tidak perlu pakai penjelasan lagi. Karena apa? Begitu sampai di titik di mana kita bisa mengalami semuanya, gak perlu penjelasan. Apa sih rasanya garam? Pokoknya gitu deh, gak perlu penjelasan. Nah, jadi sekali lagi, ya kembali lagi kepada ayat yang tadi saya sampaikan. Begitu terbuka, ya mata kalbu kita, inna fatahna laka fathah mubina. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Luar biasa. Jaminan kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Aku akan sempurnakan nikmatku yang aku berikan kepadamu. Apa itu nikmat? Muncul lagi kalimat kata baru. Coba kalau para sahabat ditanya apa itu nikmat, distorsi lagi. Padahal nikmat itu sesuatu yang diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Nikmat dalam bahasa Quran itu sangat spesifik maknanya. Tidak bisa pakai kamus bahasa Indonesia. Tidak bisa ditanya sama Google tentang nikmat itu, nggak bisa. Tidak bisa ditanya sama Wikipedia, nggak bisa. Itu nanti akan timbul persepsi yang luar biasa, distorsi. Nikmat dalam bahasa Quran. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau Quran bahasa Tuhan, maka untuk tahu bahasa Tuhan, kitanya harus mendekat dan menyatu dengan Dia. Jadi nikmat dalam bahasa Quran berbeda. Nikmat itu sesuatu yang diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Jadi apa sebenarnya nikmat? Nikmat itu adalah Tuhan itu sendiri. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk menyatu dengan Tuhan. Tidak ada dosa bagimu untuk mengenal Tuhan. Tidak ada dosa bagimu untuk tahu dan kenal pada Tuhan. Tidak ada dosa bagimu untuk jumpa dengan Tuhan. Bahkan Tuhan itu setiap saat datang ke rumah kita. Cuman saat datang ke rumah kita, Tuhan kitanya selalu tidak ada di rumah. Lalu kita menyatakan, Tuhan gak pernah mau mengunjungi saya. Kata Tuhan, aku tuh datang setiap saat padamu. Tapi setiap aku datang padamu, kamu tidak pernah berada di rumah. Lagi-lagi menyalahkan Tuhan dan lain-lain. Nah, kemudian ayat berikutnya, ya. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratal mustaqim. Aku akan bimbing kamu ke jalan shiratal mustaqim. Sekarang saya tanya lagi para sahabat, apa sih shiratal mustaqim? Banyak sebetulnya yang datang ke pesantren saya. Mohon maaf ya. Ya, mereka-mereka yang setiap harinya bahkan memberikan nasihat pada orang lain. Saya tanya yang sederhana aja. Apa sih shiratal mustaqim? Jawabannya itu persepsi. Shiratal mustaqim itu jalan yang diridhoi Allah. Shiratal mustaqim itu jalan yang dirahmati Allah. Macam-macam itu jawabannya. Padahal shiratal mustaqim di Quran sudah dijelaskan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang diberi nikmat itu shiratal mustaqim. Jalannya orang yang diberi nikmat itu shiratal mustaqim. Jadi shiratal mustaqim itu memiliki makna yang sangat spesial dalam Al-Quran. Jalannya orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat tadi ada 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jalannya mereka. Lalu kita harus kejar lagi siapa nabi, siapa syuhada, siapa siddiqin, siapa sholihin. Jangan terjebak oleh persepsi. Tanya lagi Al-Quran. Apa istilah itu menurut Al-Quran? Nah kalau kita tanya sekarang, amal soleh apa? Pasti akan jawab lain-lain. Amal soleh itu ngasih beras ke tetangga, nyumbang fakir miskin, pasti begitu. Karena kebanyakan seperti itu hasil survei saya.
Padahal di Quran surat Al-Kahfi ayat 110 definisi amal soleh itu sangat spesial. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi dari situ kita dapat kesimpulan bahwa amal soleh adalah cara, metode untuk berjumpa dengan Tuhan. Jelas sekali Quran mengajarkan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita pun semua terdistorsi. Karena apa? Di kepala kita itu terlalu banyak sebetulnya konsep-konsep yang sesungguhnya tidak penting. Makanya saya bilang berkali-kali, kalau semua keimanan kita itu hanya berbasis katanya, makanya patut untuk diragukan malam ini. Kalau itu masih berupa kata-kata belum jadi pengalaman. Selanjutnya ada lagi ayat berikutnya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Baru cerita tentang ketentraman qalbu. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Maka dia akan menghujankan ke dalam qalbu orang yang beriman itu apa? Sakinah. Dari kata sakana yaskunu miskinan. Sukun itu artinya titik mati. Titik mati itu artinya apa? Seperti langit. Langit itu bisa menerima awan putih, bisa menerima awan hitam. Tidak terjebak oleh putih dan hitamnya awan. Awan putih pergi, awan hitam pergi, semuanya bakal berlalu. Itulah sepertinya diri kita harus seperti itu, seperti bunga padma, tidak terjebak oleh kotoran, tidak terjebak oleh air, tidak basah oleh air dan tidak kotor dengan tanah. Bunga padma, makanya bunga padma menjadi lambang meditasi yang agung. Makanya kalau di Bali ya bunga padma, teratai menjadi lambang-lambang yang sangat luar biasa. Bagi orang yang tidak tahu, ya mungkin mengabaikan saja hal yang semacam itu. Nah, ketika kita sampai di kesadaran jiwa kita, maka kita akan menjadi penyaksi dalam kehidupan ini. Maka itulah puncaknya kesadaran. Hanya menyaksikan datang dan perginya seluruh dualitas silih berganti. Jadi kita ini ya hanya menyaksikan datang dan perginya seluruh dualitas dalam kehidupan. Begitu di titik itu kita tidak terjebak oleh benar salah, sedih senang, sehat sakit. Makanya ilmunya sudah masuk gelarnya langsung diwisuda, sudah S4 itu. Jadi kalau sudah S4 itu artinya ya susah senyum, ya senang senyum. Sakit senang, sehat senang. Itu S4 tuh. Dulu murid saya masih S3. S3 tuh senyum-senyum saja. Awas bukan senyum-senyum sendiri ya. Sekarang sudah naik S4 itu. Jadi kalau sudah ada transformasi kebahagiaan. Jadi sekarang saya melihat banyak ya, mohon maaf saya bukan menyombongkan jamaah saya. Sekarang ini saya melihat jamaah-jamaah saya ini luar biasa. Dulu ketika bertemu saya, bahagianya mereka itu ketika mendapat. Sekarang bahagianya karena memberi, coba luar biasa. Jadi ini transformasi yang luar biasa itu. Ya, transformasi yang luar biasa. Karena apa? Tekanannya itu sudah kecil. Tekanan gaya dibagi luas, karena sudah luas, ya. Batinnya sudah luas, sudah tidak khawatir, tidak takut. Ya memberi pada orang tidak takut berkurang. Berbagi tidak takut kemudian menjadi kekurangan. Ini karena sudah luas, tekanannya menjadi kecil. Ternyata bukan hanya pasir menjadi mutiara yang dibangun oleh waktu dan tekanan. Saya belajar fisika, ternyata intan itu berasal dari batu bara. Saya pernah diundang ceramah ya oleh wali kota Sawalunto di Sumatera Barat. Kalau nggak salah saya 3 kali saya ceramah akbar di sana di Masjid Sawalunto itu. Dan setelah selesai saya ceramah, kemudian saya diajak oleh wali kota Sawalunto pada saat itu ke kantornya. Dan ternyata di kantornya itu ada lubang ke bawah. Begitu saya turun ke lubang itu ternyata itu batu bara. Batu bara dengan kalorinya 7. Itu terbaik di dunia itu. Dan sampai sekarang itu batu bara yang di bawah kantornya wali kota Sawalunto itu belum dibuka. Itu yang baru dibuka itu di pinggiran kota Sawalunto. Bayangkan ya, kalau batu bara itu dibiarkan bertahun-tahun lagi dengan waktu dan tekanan, maka dia akan bisa menjadi intan. Karena ternyata intan itu sebetulnya adalah batu bara yang memadat. Sama seperti mutiara adalah pasir yang memadat. Jadi sebetulnya ya, segala tekanan-tekanan yang kita rasakan dalam hidup, yang kita beri judul penderitaan, yang kita beri judul musibah, itu judul-judul buatan kita sendiri. Ya. Makanya tadi siang ada yang share pada saya. Ternyata di Eropa ada sebuah gereja, kemudian dipakai sholat. Itu karena di grup itu ya seperti itulah kesadarannya masih
bukan di grup yang kesadaran tinggi ya. Lalu rame ya. Kemudian saya cuma bilang gini ya, supaya nggak rame saya bilang ini, saya muncul aja sebentar. Saya bilang, yang bikin judul itu gereja kan namanya kita. Yang ngasih nama itu gereja kan kita. Saya bilang. Yang ngasih nama itu masjid juga kita. Yang ngasih nama ini rumah juga kita. Bahannya sama, dari bata yang sama, dari semen yang sama, dari kayu yang sama. Setelah jadi kita ngasih nama yang berbeda. Loh, kenapa kita jadi ribut soal nama yang berbeda yang kita berikan? Jadi sama seperti manusia ngasih nama sama Tuhannya beda-beda. Ya, tradisi ini ngasih namanya ini, tradisi ini ngasih namanya ini, tradisi. Tuhan itu awalnya juga tanpa nama. Bahkan leluhur kita itu dulu gak belajar nama Tuhan, belajar Tuhan. Belajar merasakan kehadirannya. Nah, kita ini baru belajar namanya aja udah kayak paling tauhid aja paling tinggi. Makanya kita terjebak sendiri. Kalau sudah membaca la ilaha illallah itu udah masa paling soleh. Padahal kita tidak merasakan la ilaha illallah itu apa sebetulnya. Bagi orang yang sudah sampai di kesadaran la ilaha illallah sudah menjadi perbuatan, sudah menjadi tindakan. Para sahabatku ini jadi kemana-mana nih saya bicara. Tapi izinkan saya bicara sebentar supaya nggak tahu ini, pokoknya saya nggak tahu. Luar biasa Pak. Dipakai sama Allah, biarkan aja. Saya juga nggak tahu. Oke. Cuman tadi Pak, yang keempatnya setelah selflessness, aimlessness, silencelessness, yang keempatnya belum Pak. Reasonless. Oh, reasonless. Ya. Reasonless. Jadi sudah tidak pakai, udah nggak usah penjelasan lagi. Kalau kita sudah selflessness, aimlessness, reasonless, sudah tidak perlu penjelasan lagi. Hilang semua perdebatan. Karena apa? Semua perdebatan berasal dari pembenaran. Makanya kebenaran akan membebaskan seseorang dari perdebatan. Saya kasih tahu. Selama kita belajar Quran dari persepsi kebanyakan orang, dari tafsir-tafsir yang berbeda-beda itu, maka perdebatan tentang Quran tidak bisa dihindari. Makanya perbedaan itu akan melahirkan golongan-golongan yang kecil-kecil. Dan kemudian satu golongan dengan golongan yang lain tidak bisa bersama. Itulah kekerdilan dalam beragama. Harusnya agama membuat kita makin luas, bukan masuk selokan-selokan kecil yang seperti itu. Harusnya makin toleran, bukan makin merasa benar sendiri. Dan disitulah, makanya saya bilang tadi, ketika pengetahuan kita dangkal, maka persepsi kita dangkal. Persepsi yang dangkal akan membangun sikap yang negatif. Sikap yang negatif akan melahirkan tindakan yang buruk. Tetapi ketika pengetahuan kita dalam, akan membuat persepsi kita makin dalam. Makanya akibatnya apa? Dulu kita kebiasaan menghakimi, sekarang sudah bertransformasi menjadi kebiasaan memahami. Makanya saya bilang tadi, saya senang sekali melihat jamaah saya sekarang. Beberapa ya ada yang sudah kecanduan berbagi. Ya, kalau dulu bahagianya karena mendapat, sekarang bahagianya karena memberi. Dulu bahagia karena dilayani, sekarang bahagia karena melayani. Turun tangan ke jalan. Bahkan menyampaikan bingkisan itu sudah tidak nyuruh orang lain. Turun ke jalan. Bersentuhan dengan dimensi kehidupan yang butuh pertolongan. Itulah mengalahkan diri sendiri dan luar biasa. Nah, sekarang dari mana munculnya ya bakat yang semacam itu? Saya sudah sampaikan bahwa bakat itu dibangun dalam keheningan. Sementara watak itu dibangun dalam riuh kehidupan. Jadi sebetulnya kita ini lebih banyak mengembangkan watak kita daripada kita mengembangkan bakat kita. Jadi watak itu yang tadi ya, yang diajarkan. Kebencian, kemarahan, keserakahan itu watak. Sedangkan bakat itu adalah cinta, kebenaran, kesucian, itu sifat asli kita. Mari kita Idul Fitri kembali kepada sifat asli kita. Dan untuk menampilkan sifat asli kita, kita harus memasuki keheningan. Karena dalam hening cipta, di situ kita baru akan bisa mendengar kata-kata Tuhan yang sebenarnya. Kenapa? Terlalu berisiknya pikiran kita. Sampai kata-kata Tuhan yang begitu kerasnya dalam diri kita, sudah tidak terdengar lagi oleh kita. Makanya perlu kita untuk mengasihkan diri sesaat. Bukan lari dari dunia. Mengasingkan diri sesaat, bukan lari dari dunia. Bukan takut dengan dunia, bukan lari dari masalah. Kita hanya menyiapkan suatu kekuatan untuk kembali berubah. Makanya berubah yang sesungguhnya bukan keluar, tapi berubah yang sesungguhnya adalah ke dalam. Nah, saya sampaikan tadi,
ada orang-orang yang dalam kehidupan ini sibuk ya, tetapi tidak sukses. Makanya kalau kita belajar, nanti belajar Quran ya, ada Quran surat Al-Kahfi ayat 103, 104, 105, 106. Ini saya akan bacakan sebentar ya. Di situ bagus sekali kalau kita mau bertafakur. Tadarus Al-Quran itu yang kayak gini sebetulnya. Ya, bukan balapan baca Quran jujur-jujuran ya, itu tidak sadar. Oke, saya bacakan. Kul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina amala. Inginkah aku sampaikan kepadamu orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Itu ayat 103. Boleh para sahabat membuka Al-Quran. Kul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina amala. Inginkah aku sampaikan kepadamu orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Ini adalah tawaran dari Allah. Ingin nggak aku sampaikan kepada kalian orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Rugi itu tentu saja bukan orang yang tidak berbuat. Dia sudah berbuat banyak tapi nggak ada hasilnya. Karena salah metode. Ya, karena ada salah metode, di situ ada ketidaktahuan. Makanya kekotoran batin itu dibangun oleh dua. Satu egoisme, yang kedua ketidaktahuan. Itu adalah sumber kegelapan kedua-duanya. Oke, kita lanjutkan. Inginkah aku sampaikan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Lalu Allah bilang di ayat selanjutnya 104, boleh dibaca. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sementara mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baik. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi. Kalau kita sudah sholat, kan kita menyangka sudah berbuat baik. Kalau kita sudah umrah, menyangka sudah berbuat baik. Kalau kita sudah baca Quran, berjujud, menyangka sudah berbuat baik. Sama seperti kita sudah puasa, menahan lapar, menahan tidak makan, minum, ya, itu sudah berbuat baik. Jadi ayat ini mengatakan, ini ayat ditujukan kepada mereka yang seakan-akan sudah melakukan perbuatan baik. Tetapi semua perbuatan baik itu tidak berdampak apa-apa, menjadi rugi. Lalu ayat berikutnya apa? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Hanya dua yang menyebabkan kamu itu rugi dengan apa yang kamu perbuat. Satu, kata Allah, karena kamu tertutup dengan ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim, karena kamu tertutup dengan tanda-tanda. Begitu banyak tanda-tanda aku bentangkan di segala ufuk, dan aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri, sampai kamu tidak bisa melihat lagi kebesaranku. Satu, tertutup pada tanda-tanda Tuhan, baik yang ada di luar maupun ada yang dalam diri. Dan yang kedua, waliqaihi, dan dia tertutup terhadap perjumpaan dengan Tuhan. Jadi dua yang menyebabkan. Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan yang dibentangkan di segala ufuk dan pada dirinya. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan dia. Makanya di ayat berikutnya, ya, wala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Maka mereka tidak akan mendapatkan nilai dari apa yang mereka lakukan. Kalau tidak mendapatkan nilai itu berarti kan efisiensi nol. Ya, efisiensi itu apa? Efisiensi itu kan sebetulnya hasil dibagi dengan modal. Jadi efisiensinya tidak ada. Nah, kita menciptakan mesin yang efisiensinya nol. Buat apa? Jadi kalau kita dalam kehidupan ini tidak pernah menghasilkan apa-apa, semua yang kita lakukan itu selalu berdampak kerugian. Bahkan sebetulnya kita tidak sadar, kebahagiaan kita sendiri dihancurkan oleh kebodohan kita sendiri. Coba, ada orang yang berjuang untuk bahagia, tapi kebahagiaan dihancurkan oleh kebodohannya sendiri. Menyesali keadaan, selalu saja membandingkan dirinya dengan orang lain. Dihancurkan kebahagiaan yang sedikit itu dengan kebodohannya sendiri. Karena dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dia sedang menghancurkan kebahagiaan sendiri. Bukankah itu rugi? Dan untuk mengukur apakah kita hari ini orang beruntung atau orang rugi, tidak usah menunggu hari kiamat, tidak usah menunggu alam akhirat. Ukur sekarang. Karena apa? Agama bukan untuk mati, agama untuk hidup. Manusia itu adalah makhluk spiritual yang diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk mengindahkan dunia ini. Kita diutus ke dunia untuk memperbaiki dunia. Sayang sekali banyak orang yang diutus ke dunia malah terus ngurusi akhirat. Padahal urusi saja dunia dengan baik. Perankan dirimu di dunia dengan baik. Dan yakini semua peran di dunia ini adalah peran dari Allah sebagai kepanjangan tangannya untuk memakmurkan dunia ini. Maka ketika kita sudah benar memerankan peran itu, insya Allah kita akan mati
dalam keadaan selamat. Akhirat dalam jangkauan kita. Siapa yang mengejar Allah akan dapat dua, Allah dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua-duanya. Barangkali itu prolog dari saya. Semoga membuka parasut kita dan kita bisa kendalikan pikiran kita menjadi pelayan. Jangan menjadikan pikiran kita menjadi majikan kita. Karena pikiran ini majikan yang paling berbahaya. Tetapi dia adalah pelayan yang terbaik buat kita kalau kita bisa menggunakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu, luar biasa ya. Ini nggak nafas nih dari tadi. Tahan nafas nih dari tadi, luar biasa. Mind blowing. Hatur nuhun Pak Saiful Karim, luar biasa sekali pemaparannya, terutama ternyak juga ya ketika tadi ada statement tentang auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kadang-kadang mengutuk-ngutuk setan gitu ya. Mengutuk setan padahal kita ngerti nih hari ini yang terkutuk itu ternyata bukan setannya tapi ternyata kebodohan kitanya gitu. Baik para sahabat semuanya, seperti biasa kita dialog dan kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdiskusi. Yang raise hand boleh, yang langsung di chat juga boleh. Baik, yang pertama ke Ibu Heni Bayu Susana. Saya sampaikan kepada Ibu Heni Bayu Susana, saya unmute. Silakan Ibu. Ibu Heni Bayu Susana boleh untuk di unmute kalau mau tanya. Oh oke. Kalau gitu saya ke Ibu Rizka dulu deh kalau gitu. Silakan Ibu Rizka. Nuhun Kang Abu. Mangga Ibu dosen. Ya, salam hormat ya Pak untuk Pak Saiful Karim. Sesi Bapak ini adalah sesi salah satu yang paling saya tunggu Pak. Kenapa? Karena saya memandang Pak Saiful ini seorang ilmuwan fisika kan ya. Namun Bapak itu bedanya adalah Bapak mengembalikan metafisika Islam sebagai ruh ilmu fisika, sehingga ilmu ini menjadi sarana Bapak mendekatkan diri kepada Allah. Bukan semata-mata memuaskan keingintahuan manusia terhadap alam, Pak. Jadi dalam hal ini saya irinya tapi bukan jealous, irinya envy. Lah terus yang kayak saya nih bagaimana, Pak? Saya waktu SMA itu hampir nggak naik kelas karena nilai fisika saya, Pak. Berarti hampir senasib Ibu. Mohon pencerahan ya Pak Saiful. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, hatur nuhun Ibu Rizka. Mangga Pak Saiful boleh direspon. Baik Ibu Rizka, tidak usah kecil hati kalau nilai fisikanya tidak bagus. Apalagi sampai hampir tidak naik kelas. Karena sesungguhnya setiap manusia itu oleh Allah sudah diberi tugas masing-masing. Kalau semua manusia di dunia ini pintar fisika, saya juga jadi kehilangan pekerjaan. Jadi itulah cara Allah menciptakan keseimbangan. Kita dilahirkan ke dunia ini untuk tujuan yang berbeda, untuk peran yang berbeda, dan harus yakin bahwa setiap kita sudah diberi kelebihan masing-masing. Dan tugas kita dalam kehidupan ini baru sukses kalau kita bisa menemukan kelebihan kita. Jadi tidak usah terlalu kecil hati. Tidak semua orang harus menjadi orang fisika. Sama seperti tidak semua orang harus menjadi orang sabar. Karena kalau semua orang di semesta ini sabar semua, dunia ini akan kacau. Coba kalau di perempatan semua orang sabar, kan mobil berhenti semua. Repot kan? Iya betul. Makanya kalau kita dengerin orang-orang yang dangkal pemikirannya, seakan-akan dunia ini nanti akan menjadi baik semua orang. Tidak. Karena tidak ada orang baik kalau tidak orang tidak baik. Tugas kita bukan membenturkan baik dan tidak baik. Tugas kita itu memitrakan baik dengan tidak baik. Saya punya cerita yang bagus ini buat para sahabat sekalian. Jadi suatu saat setan itu datang pada sebuah perguruan spiritual. Dan kebetulan di perguruan spiritual itu gurunya sedang istirahat. Dan para muridnya biasanya suka menunggui gurunya. Karena takut gurunya ada yang ganggu, dijagain sama muridnya. Itu hikmatnya murid pada guru itu. Makanya ada murid pada guru. Kalau belajar spiritual itu harus hati-hati. Kemudian saat itu setan datang. Begitu setan datang, murid-muridnya kaget. Loh, itu setan kok datang sih? Ada apa? Nah, karena muridnya itu masih dangkal, persepsinya juga dangkal. Jadi sudah menganggap setan itu pokoknya jelek lah. Lalu saat datang kemudian setan itu bicara. Ya tentu saja bicara dengan muridnya dulu. Lalu muridnya bertanya, untuk apa setan kamu datang ke sini? Kemudian kata setan, saya ingin bertemu guru kamu.
Nah, lagi-lagi kedangkalan muridnya. Si muridnya ini kemudian bicara kepada setan. Bagaimana guru saya yang suci bisa menerima kamu yang kotor? Mulai dibenturkan suci dan kotor. Lalu terjadilah pertengkaran hebat antara murid yang dangkal pemikirannya, wajar namanya juga murid, ya. Kemudian dengan setan itu. Lagi bertengkar seperti itu, gurunya bangun dan dengar. Itu ada apa di luar kok? Ini guru, kata muridnya. Ada setan mau ketemu guru. Dan gurunya dengan lembut mengatakan, sudah, bukakan pintu. Dan kemudian suruh masuk. Kaget tuh muridnya, kok setan nyuruh suruh masuk. Itulah seorang guru, ya. Sudah bisa menerima semua, ya, tanpa pilih kasih. Dan saat itu kemudian setan ditanya oleh guru, kamu itu ingin ketemu saya sebetulnya mau apa? Nah, setan kemudian mengeluh. Namanya setan kan ngeluh. Makanya yang suka ngeluh itu hati-hati ya itu. Kira-kira sama lah. Nanti saya jelaskan itu. Kalau saya itu kalau menjelaskan setan tuh nggak mau di belakang setan, pengen di depannya. Karena kalau di belakang tuh jadi ngomongin setan, jadi setan lebih mulia daripada saya. Makanya kalau di pengajian saya, kalau menjelaskan setan itu setannya diundang. Setannya datang gitu. Setannya datang. Ketawa-ketawa sama kita sama. Ya. Jadi kemudian setan ditanya dan kemudian setan mengeluh. Keluhannya begini. Guru, orang ya melakukan kejahatan yang disalahkan saya. Ya, itu karena tadi salah mengartikan auzubillahi minasyaitonirrajim tadi. Ya, jadi seakan-akan setan itu dari kecil kita diajarin yang terkutuk itu setan. Kalau yang terkutuk itu kita saat tergoda oleh setan. Yang terkutuk itu kita loh. Jadi saat kita tergoda oleh rayuan setan, ya terkutuk. Oh, setan itu cuma menggoda. Tugasnya memang menggoda. Yang salah tuh yang tergoda. Lalu berikutnya apa? Apa jawaban guru itu? Dengan bijaksana gurunya mengatakan begini. Sudahlah. Tugas Anda dengan tugas saya itu sama. Dan ketika gurunya mengatakan seperti itu dan setan mengalami pencerahan. Dan setan bahagia dan kemudian pulang terus menunaikan tugasnya sebagai setan. Nah, jadi kembali lagi kepada cerita Ibu Rizka tadi. Kalau Ibu Rizka memiliki persepsi, katanya saya ini sedang menguraikan metafisika Islam. Saya nggak tahu judulnya apa, saya nggak ngerti. Saya cuma cerita apa yang ada dalam batin saya, kebenaran yang dibangun oleh 5 hal dalam diri saya. Dasar yang pertama adalah pengetahuan, dasar yang kedua adalah cinta, dasar yang ketiga adalah keadilan, dasar yang keempat adalah pengabdian, dan dasar yang kelima adalah kesabaran. Atas dasar itu kemudian mengalir saja pengetahuan seperti itu. Bahwa saya pernah belajar fisika, yes. Bahwa saya kemudian bisa menangkap makna fisika, kemudian metafisikanya tertangkap, yes. Karena apa? Bukankah Allah dalam sebuah diskusi mengatakan, aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaanku agar dengan ciptaan itu aku dikenal. Jadi sebetulnya Allah menciptakan alam semesta, fisika, kimia, biologi, geografi, astronomi, dan lain-lain. Cuma satu tujuannya, untuk dikenal. Jadi saya setuju dengan Ibu Rizka, bukan hanya untuk memuaskan pikiran kita supaya tahu. Makanya kalau orang yang hanya ingin memuaskan pikirannya untuk menjadi tahu, setelah tahu menjadi sombong. Dan biasanya ilmu yang semacam itu tidak akan membuat seseorang menjadi tawadu dan dekat dengan Tuhan. Sayang sekali, itulah kembali pada kesia-siaan. Terima kasih Kang Marlo. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak. Saya baru menyadari juga ya, ternyata setan aja bisa dapat pencerahan gitu ya. Luar biasa. Oke, Pak Saiful Karim, alhamdulillah hatur nuhun, mudah-mudahan bisa menjawab Ibu. Oke, kita ke Ibu Heni, tadi udah bisa di-unmute katanya. Ibu silakan, boleh untuk di-unmute. Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bapak Saiful. Luar biasa sekali malam ini saya dapat tambahan pencerahan dan jujur sebetulnya saya ingin sekali meraih atau berada pada kesadaran spiritual yang luas sekali. Dalam arti tadi hukumnya adalah tekanan adalah gaya dibagi sama luas. Nah, dalam hal ini kan dengan meluaskan batin kita ya, agar bisa memperkecil tekanan yang kita rasakan. Ya. Nah, dikaitkan dengan ini adalah saya ini atau mungkin kebanyakan orang, misalnya yang mempunyai bisnis gitu ya,
bisnis kan berarti kan harus mencapai target, harus membawai karyawan. Ini pengalaman saya sendiri gitu ya. Harus mendatangkan keuntungan untuk bisa tetap survive dan menggaji karyawan. Tetapi di lain itu saya juga ingin memiliki kesadaran yang 4 tadi, ciri spiritualitas yang tidak ada ego, mengalir begitu saja, tidak ada kemelekatan, terus reasonless. Jadi gimana gitu? Rasanya kok dalam satu sisi saya kepengen, di sisi yang lain saya harus tetap mengelola usaha yang berpacu dengan stres dan sebagainya gitu. Jadi dalam hal ini tuh kira-kira pendekatannya gimana supaya saya bisa menjalankan dua-duanya, tapi saya juga bisa mendapatkan kesadaran spiritual gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Heni. Ini pertanyaannya menarik juga. Di satu sisi bisnisnya pengen untung, di satu sisi juga nggak pengen stres, karena di satu sisi juga spiritualnya pengen membaik. Mangga, Pak Saiful Karim, silahkan. Ini pertanyaan sangat cerdas. Pertama, saya apresiasi dulu pada Ibu Heni yang menyimak semua kata-kata saya yang meluncur tadi. Saya juga tadi kalau nggak diingatkan mungkin nggak ingat lagi, karena meluncur begitu saja. Jadi tekanan itu gaya dibagi luas. Kalau kita berbicara luas, itu berbicara ruang. Coba perhatikan ya. Saya kasih tahu, Ibu Heni punya baju, beli nggak baju itu? Oke, sebentar saya unmute lagi. Silakan Ibu Heni, boleh dijawab? Iya, Pak Saiful. Beli ya. Tapi sebetulnya yang dibeli itu yang tidak bergunanya. Penjelasannya bagaimana? Loh, bukannya yang terpakai itu ruang kosongnya. Oh, oke. Betul? Betul. Saya kasih tahu. Ibu beli cincin. Iya. Ada nggak orang beli cincin yang nggak ada lubangnya? Ini ngajak berpikir nanti. Boleh ketawa, tertawakan kebodohan kita sendiri. Iya. Oke, Pak. Ya, saya ketawanya keras ini. Yang berguna itu bukan emasnya loh. Iya. Yang berguna itu ruang kosongnya. Gitu. Beli kalung, yang berguna apa? Ruang kosongnya kan. Sekarang kita punya rumah, bangun rumah, mahal-mahal bangun rumah. Yang berguna apa? Yang berguna itu ruang kosongnya. Di dalamnya itu kita ini ya. Temboknya nggak pernah dipakai kok. Betul nggak? Betul. Ya, makanya milikilah rumah yang ruang kosongnya lebih besar. Begitu ruang kosongnya lebih besar, ternyata rumah kita jadi lebih nyaman. Betul? Betul. Makanya ruang kosong yang paling besar adalah semesta. Dan ruang kosong yang paling besar ini semesta. Dan semesta sudah mengajarkan kepada kita kekosongan yang luas. Apa maknanya? Lihat, setiap ruang itu bisa menerima apapun. Kita punya rumah luas. Beli peralatan sebanyak apapun masih nampung. Coba beli rumahnya sempit. Baru masuk TV sama meja aja udah kelihatan rumah kita jeleknya, betul? Betul. Jadi sebetulnya ya kita ini lupa bahwa sebetulnya yang paling berguna dalam kehidupan ini adalah ruang kosong. Baju saya yang berguna ruang kosongnya kok. Paham maksud saya? Oke, iya. Ruang kosong itu lambang dari keluasan. Makanya kalau kita sudah luas nggak ada tekanan. Gayanya sama, tapi dibagi luas tekanannya menjadi sangat kecil. Ini ilmu fisika yang sederhana, tetapi banyak orang yang tidak menyadari ini. Oke. Sekarang bagaimana dengan bisnis? Ya. Boleh Ibu bikin target, tapi target bukan untuk dicapai. Target itu agar kita memulai. Sekali lagi, target bukan untuk dicapai, tapi target itu untuk kita memulai. Kalau belum mengerti, saya kasih tahu. Sekarang ilustrasinya sederhana. Saya punya energi 1000 Joule. 500 Joule saya pakai proses, 500 Joule saya memikirkan target. Apakah proses bisa mencapai target? Tidak, karena energinya terbagi 2. Harusnya energi yang 1000 Joule, udah, semuanya digunakan untuk proses. Tidak usah memikirkan target, maka target akan tercapai.
Saya banyak ngasih pelatihan di beberapa perusahaan yang mereka punya target dan kemudian saya ubah cara berpikirnya. Jadi target bukan untuk dicapai, tapi target hanya untuk memulai. Bagaimana cara kita memulai? Mari kita lihat. Siapa yang suka membatasi keberlimpahan rezeki kita? Pikiran kan? Karena pikiran itu suka berpikir bagaimana cara. Padahal sebetulnya cara itu bukan dimensi kita. Cara itu dimensi Allah kok. Setelah kita menetapkan target, dan target itu hanya untuk kita memulai, mulai saja kita mencoba. Dan saat kita mulai mencoba, kita akan menemukan banyak sekali ilmu. Hadisnya seperti ini. Siapa saja yang mengamalkan yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan yang belum dia tahu. Dan caranya amalkan yang kamu tahu, maka Allah akan mengajarkan yang kamu tidak tahu. Dan semua jalan yang indah selalu ditemukan setelah kita tersesat terlebih dahulu. Oke, sekarang bagaimana saya bisa mencapai yang target tetapi saya juga ingin selflessness, ingin aimlessness, ingin signlessness, ingin reasonless. Ingin seperti itu. Sebetulnya sederhana. Kuncinya selalu saja sederhana. Kuncinya apa? Kenali dulu ya siapa diri sejati kita. Itu solusinya. Karena itu solusi dari semua masalah. Ketika kita siapa dari kita kenal dari mana kita asal, apa tugas kita di sini, dan setelah ini kita mau kemana. Dan saat kita menjalankan tugas, kita akan selalu menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bismillahirrahmanirrahim? Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baik, tadi Ibu mengatakan saya harus menggaji karyawan. Ketika kita mengatakan saya harus menggaji karyawan, ada dua yang salah di situ. Ada kata-kata harus dan ada kata-kata saya menggaji. Kenapa kita tidak kemudian mengubah dengan Bismillahirrahmanirrahim? Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, aku ada di sini, dipertemukan dengan orang-orang ini untuk membuat bisnis ini. Sebetulnya hanya cara Engkau untuk menyampaikan cinta kasih-Mu lewatku. Ketika mereka mendapat gaji bukan dariku, itu darimu lewatku. Itu kata sayanya dibuang. Kemudian yang kedua, kata harusnya pun dibuang. Karena beliau sendiri yang akan nanti. Yang akan menggajinya itu beliau, bukan kita. Ketika beliau tidak dibatasi oleh pikiran kita, kerja beliau menjadi leluasa, dan perhatikan, berkahnya akan sangat luar biasa. Tetapi ketika kerja beliau dibatasi oleh keterbatasan pikiran kita, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, terlalu berhitung. Ya, akibatnya apa? Kita sedang membatasi cara kerja Allah pada diri kita. Yang terjadi apa? Kesempitan. Coba sekarang, Ibu Heni mulai menyelami kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Awas ya, Bismillahirrahmanirrahim terjemahannya bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu keliru. Bismillahirrahmanirrahim artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya kita datang ke sini sebagai atas nama Allah, wakilnya Allah. Untuk apa? Menyampaikan cinta kasihnya Allah lewat peran-peran yang diciptakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Saya kira itu caranya. Terima kasih. Luar biasa banget Pak, luar biasa banget. Ibu Heni, oke ya Ibu ya? Terima kasih banyak, udah akan saya coba insya Allah, karena selama ini kadang-kadang buntu, apalagi kondisi COVID begini, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Banyak Bapak Saiful, Kang Abu. Mangga tidak Ibu. ada ruginya, tiap malam saya ikut ini. Oh, alhamdulillah, terima kasih Ibu tiap malam hadir ke sini ya, luar biasa. Hatur nuhun. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke Mbak Liza Mustafa. Silakan Mbak Liza. Boleh di-unmute kah? Cek. Nah, kok jadi susah? Oke. Ya udah, silakan. Oke, assalamualaikum Pak Saiful, Kang Abu dan semua. Waalaikumsalam. Silakan. Pertama tentang ta'awuz tadi ya Pak Saiful, wah saya juga dulu tuh saya berpikiran begini, nggak nerimanya. Saya emang ada nggak nerimanya. Saya berpikirnya semua itu kan berasal dari Dia. Begitu juga iblis itu kan pasti dari Dia. Dan itu ciptaannya sendiri. Dan dibilang di Quran juga bahwa ciptaannya tidak ada yang sia-sia.
tapi ya kok kenapa dikutuk gitu sama dia gitu loh. Itu yang saya terima. Tapi malam ini saya mendapatkan pemahaman lagi yang buat saya luar biasa. Seperti Kang Abu juga bilang luar biasa. Itu pertama. Dan terima kasih Pak Saiful. Yang kedua gini, tentang kesadaran ya Pak ya. Kita itu masing-masing punya kesadaran yang berbeda-beda terhadap Tuhan itu. Nah, kesadaran puncak yang seperti apa yang sebaiknya kita capai. Nah, yang terakhir nih Pak, tadi tentang musyrik. Nah, kan tadi Bapak bilang bahwa untuk tahu musyrik itu kita harus kenal Tuhan itu gitu kan. Maka kita akan tahu musyrik yang dimaksud. Nah, saya hanya pengen tahu gini Pak. Kita kata-kata musyrik itu artinya mensekutukan Tuhan. Kalau saya berpikirannya begini misalnya, bahwa jika kesadaran kita sehari-hari tidak bersama Dia, apakah itu bisa kita sebut musyrik? Atau misalnya kita tahu zatnya Dia tuh yang ada hanya kasih sayang gitu kan, apakah dengan kita keluar dari kasih sayangnya Dia, kita juga bisa disebut musyrik? Udah, itu aja. Oke, wah seru juga nih. Oke, jadi yang pertama mengapresiasi tentang ta'awudz gitu ya. Yang kedua tadi bicara tentang apa namanya? Kesadaran puncaknya itu seperti apa? Yang ketiga musyrik tuh gimana gitu ya kira-kira ya? Nah, mungkin ada contoh konkret apa sih gitu? musyrik dari yang paling sederhana, benar. Oke. Thank you Mbak Liza. Mangga Pak Saiful Karim. Baik. Di Quran itu ada kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza. Tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia. Tapi selama ini kita telah diberi informasi yang salah ketika kita belajar. Lalu kita selalu membenturkan benar dan salah. Itulah yang menyebabkan kita pun gak maju-maju belajar agama. Oleh karena itu maka kita harus menyadari itu. Bahwa kalau segala sesuatu tidak ada yang sia-sia, berarti sebetulnya musibah dan berkah pun itu hanya judul-judulan yang dibikin oleh manusia. Semua peristiwa yang terjadi ya terjadilah ya. Harusnya kan tidak usah diberi judul macam-macam. Yang harusnya diterima saja. Makanya apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak usah bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Pertanyaan yang paling bijaksana adalah, Tuhan ajarkan kepadaku pesan apa yang hendak Engkau kirimkan padaku lewat peristiwa. Mungkin dengan begitu kita menjadi lembut dan pesannya bisa kita terima. Sehingga dengan demikian saya jamin apapun yang terjadi tidak ada yang sia-sia. Sama seperti kita sekarang mengalami situasi lockdown. Kita harus di rumah dengan adanya COVID. Kalau kita sudah sampai di kesadaran ini, ya sebetulnya kita bisa banyak sekali membaca betapa luar biasanya cara Allah bekerja. Cuman karena kedangkalan tadi kedangkalan pengetahuan menyebabkan kita menjadi dangkal, persepsinya jadi jelek. Akibatnya sikap terhadap setiap masalah menjadi buruk. Maka sebetulnya yang paling berbahaya dalam hidup itu bukan masalah, tapi sikap terhadap masalah. Karena itu kerap yang selalu menjadi masalah bagi setiap manusia. Ya. Oke. Kemudian yang kedua tentang kesadaran. Ya, kesadaran yang seperti apa yang harus kita capai dalam kehidupan ini? Kalau kita mau berguru kepada Al-Quran, Al-Quran itu kan mengatakan 3 hal yang penting. Di Quran surat Al-Imran itu ada kata-kata seperti ini. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 3 statement penting di situ. Yang pertama iman. Yang kedua takwa. Yang ketiga muslim. Mukmin, mutakin, muslim. Nah, selama ini kita kebalik ya. Kita belajarnya itu muslim dulu karena muslimnya muslim ngaku ya, muslim warisan, pengakuan. Padahal itu adalah sebuah titik awal yang harus dicapai. Apa sih sesungguhnya muslim itu? Muslim itu ternyata tingkat spiritual yang tertinggi. Sampai dikatakan di Quran, janganlah kamu mati kecuali kamu sudah menjadi seorang muslim. Sayang sekali, muslim itu didangkalkan menjadi orang yang mengaku beragama Islam. Padahal muslim itu gelar tertinggi, gelar spiritual dari Allah. Islam sendiri itu kan artinya damai.
Makanya tahun 2009 itu di Swiss ya, itu pernah ada suatu konferensi tingkat tinggi dan semua tokoh-tokoh agama hadir ya. Lalu dari Islam itu menyodorkan konsepsi tentang agama, yaitu Tuhan sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Tuhan itu sebagai kasih sayang. Dan makanya judul pertemuannya juga Tuhan adalah compassion, Tuhan itu adalah belas kasih. Kemudian dari agama Nasrani menyampaikan konsepsi tentang Tuhan, Tuhan adalah kasih. Dari agama Hindu juga menyampaikan konsep tentang Tuhan, Tuhan tertinggi adalah kedamaian. Jadi Tuhan tertinggi adalah kedamaian. Dari agama Buddha juga menyampaikan konsep, Tuhan itu apa? Bahagia melihat orang lain, itu Tuhan. Ada juga dari Tao, Tuhan itu apa? Tuhan itu kasih sayang, Tuhan kesederhanaan, Tuhan adalah mendahulukan orang lain. Itu konsepsi-konsepsi yang intinya adalah Tuhan itu adalah cinta. Jadi sebetulnya dalam kehidupan ini, ya kesadaran di mana kita sudah tidak terjebak oleh dualitas. Itu kesadaran yang harus dicapai. Dan kesadaran siapa yang seperti Tuhan. Makanya menyatu dengan Tuhan sebetulnya untuk menyerap kesadarannya. Kalau bahasa Quran namanya sibghatallah. Jadi sibghatallah itu artinya mencelupkan diri pada celupannya Tuhan. Makanya mereka yang telah dicelup oleh kesadaran Tuhan, dalam tanda kutip dia menjadi Tuhan itu sendiri. Makanya jangan heran kalau kemudian ada kata, karena dia sudah menjadi aku yang besar. Ketika aku yang kecil bertemu dengan aku yang besar, dia menjadi aku yang sejati. Dan saat itu runtuh semua ego. Yang ada cuman tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa. Itu kesadaran yang harus kita capai. Di kesadaran itu muncul toleransi, di kesadaran itu muncul pemahaman, tidak pernah menyalahkan orang lain. Di kesadaran itu muncul cinta, muncul kasih, muncul compassion. Dan ketika manusia sudah sampai di kesadaran itu, jadi sebetulnya kalau ada orang ngomongin Tuhan tapi kemudian menebarkan kebencian atas nama Tuhan, saya yakin orang itu nggak bertuhan. Cuman dia itu ngaku-ngaku aja bertuhan. Saya kira belum bisa mengalami Bismillahirrahmanirrahim. Dia hanya menyebut atas nama Tuhan, tapi dia belum menjadi wakilnya Tuhan. Makanya coba perhatikan syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa Muhammad itu? Anna. Makanya Anna ini harus jadi Muhammad. Harus menjadi seperti Muhammad. Agar menjadi Rasulullah. Agar menjadi utusan Tuhan. Tidak ada syahadat wa asyhadu anta Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna ini harus jadi utusannya. Seperti Anna yang mengucapkan saat itu. Ingat ya, Nabi Muhammad mengucapkan Anna. Kita mengucapkan Anna. Anna kita pada kita. Ananya Nabi Muhammad pada Nabi Muhammad. Dan kita harus seperti beliau. Itulah harus mengikuti uswatun hasanah. Makanya kata-kata kesadaran dalam bahasa Quran itu adanya di Quran surat An-Najm. Kalau baca surat An-Najm ayat 13, 14, 15, 16 ada bunyi yang ayatnya begini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa idyaqsa sidratil muntaha. Jadi kita harus mencapai puncak kesadaran yang tertinggi namanya Sidra al-Muntaha. Sidra al-Muntaha baru dicapai ketika kita pasrah total kepada Allah. Itu sebabnya muslim menjadi syarat mati. Nah, untuk mencapai pasrah kepada Allah, awalnya apa? Iman dulu. Setelah iman, kemudian takwa. Apa itu takwa? Ya, kalau saya jelaskan takwa sekarang ini tidak akan selesai. Perlu kuliah sekitar 20 SKS. Ya. 20 SKS ya Pak ya? Itu hanya kata takwa. Karena takwa yang kita dapat dari kebanyakan orang bicara itu, menurut saya sih, referensinya nggak jelas. Nggak jelas ya, referensinya nggak jelas. Nanti saya uraikan itu kaget pasti. Makanya kenapa orang yang saum ini kemudian akan mencapai derajat yang tertinggi apa takwa? Kan itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi saum ini harus mencapai takwa. Nah, lalu apa sesungguhnya saum? Apakah dengan kita puasa? Puasa kan bukan bahasa Arab, dari upayasa. Upa itu artinya dekat, yasa itu dari kata fasa. Ya, upa fasa, upawasa.
Wasa itu kuasa. Upawasa itu artinya mendekat dengan yang maha kuasa. Nah, mendekat dengan yang maha kuasa itu sebetulnya saum. Tapi kalau sekedar menahan lapar dan dahaga, itu belum sampai di tingkat saum dan tidak akan mengantarkan kita sampai mutakin. Dan mutakin itu bukan gelar yang tertinggi, karena gelar yang tertinggi adalah muslimin. Setelah mutakin berikutnya adalah muslim. Syarat mati adalah muslim. Jadi kesadaran yang harus kita capai adalah lepasnya dualitas. Itu kira-kira yang singkat. Kemudian yang ketiga, contoh musyrik sederhana. Kita cemas aja dengan hari esok, itu sudah musyrik. Padahal Allah bersama kita, lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Dan Allah mengatakan, aku bersamamu, aku bersamamu. Aku maha kaya, aku maha tahu, aku maha luas. Kenapa meragukan kekayaannya? Karena kita tidak sepenuhnya bertauhid, akibatnya kita ragu pada dia sendiri. Keraguan itu sebetulnya sudah contoh yang sederhana. Betapa kita masih memiliki sifat musyrik. Oke. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Wah, Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu ya. Ini benar-benar hari ini nafas agak pendek-pendek ya. Luar biasa. Hatur nuhun, Mbak Liza mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih banyak. Oke, kita ke chat dulu sebentar, baru nanti habis ini ke Pak Suroyo dan ke Bu Ninis ya. Mudah-mudahan masih sempat waktunya. Ini ada pertanyaan menarik begini, Pak. Apakah kalau bila kita tidak memahami dan menjalankan arti Al-Fatihah sampai Anas, apakah kita tidak menjadi manusia yang dikehendaki Allah? Ini ada pertanyaan seperti itu. Silakan, Pak. Baik. Apakah kalau kita tidak menjalani Al-Fatihah sampai Anas, kita tidak akan menjadi manusia yang paripurna? Ya. Itu saya setuju. Tetapi bukan Al-Fatihah dan Anas dalam pengertian 30 juz Al-Quran. Walaupun sebetulnya Al-Quran juga disusun dengan suatu logika tertentu. Coba kita kalau mau jujur, surat pertama yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad itu surat Al-Alaq. Ya. Tetapi kenapa surat Al-Alaq itu tidak menjadi surat pertama di dalam Al-Quran? Dan saya pernah pertanyakan dulu di pesantren, alhamdulillah saya diusir oleh ustadz saya. Dan gara-gara diusirlah saya menjadi saya yang hari ini. Kalau tidak diusir mungkin saya jadi seperti dia. Diusir itu bagus ya. Bagus. Jadi kalau diusir itu bagus ya. Tidak diusir juga bagus ya. Jadi makanya semuanya bagus lah. Tidak ada yang berbenturan. Makanya saya juga sadar. Untung saya diusir ya. Kalau nggak diusir saya tidak akan menjadi diri saya. Saya akan jadi dia yang usir itu. Jadi kalau udah main usir-usiran kan pasti ada kemarahan. Dan biasanya gitu. Kalau orang tidak tahu kemudian ditanya, dia biasanya emosi kan. Itulah ciri kedangkalan. Itu masih sempit sudut pandang. Jadi itu pernah saya pertanyakan itu. Pas surat pertama yang muncul itu surat Al-Alaq, tapi kok permulaan Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Nah sekarang saya mau ambil yang sederhana saja. Bagaimana kehidupan kita yang sekarang dengan kehidupan Nabi Muhammad saat itu? Nabi Muhammad kan belum ada referensi, belum ada Al-Quran. Kalau kita kan ada Al-Quran, gitu? Ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Nabi Muhammad itu bisa mengalami Iqra? Kan gitu. Kan mengalami Iqra itu kan membaca. Kalau membaca itu kan pasti harus melihat kan. Dan bukan sekedar melihat tapi bisa membaca kan. Kan tidak mungkin kita nyuruh baca sama orang yang tidak bisa membaca. Lalu pertanyaannya, yang saat itu terbuka pada Nabi Muhammad apa? Itu yakin bukan mata biasa. Dan saat itu yang dipertontonkan Allah pada Nabi Muhammad apa? Saya yakin bukan tulisan. Apalagi tulisan Arab. Kalau kemudian keluarnya tulisan Arab, itu kan karena beliau menangkap pemahaman, kemudian pemahaman itu dikomunikasikan karena kebetulan bahasa beliau bahasa Arab dikomunikasikan dalam bahasa Arab. Jadi kalau ditangkapnya bukan oleh orang Arab, saya kira dikomunikasikan tidak dalam bahasa Arab. Injil diterima oleh Nabi Isa. Nabi Isa bahasanya Ibrani. Kan tidak dalam bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Ya toh? Weda diterima oleh sang Buddha. Buddha bahasa India, keluarnya kan bahasa India. Jadi sebenarnya bahasa itu sudah cara berkomunikasi. Tetapi yang diterima itu pasti sama. Itu getaran-getaran ilahi. Itu yang kemudian disebut wahyu secara universal. Nah ini yang perlu pemahaman ya, umat Islam ini perlu pemahaman ya supaya diangkat ya kecerdasannya. Jadi jangan cuma pakai
ilmu cet yang cenah terus ya repot. Juga cenah. Iya. Jadi buahnya lebih kemeren terus. Ya bertanya teh pangintan. Pangintan ya. Oke Pak, Itu terima makanya kenapa judi itu dalam agama itu haram. Sebenarnya judi itu bahasa Qur'annya kan sebetulnya bertenung. Bertenung itu mengundi nasib dengan anak panah. Artinya judi itu sebetulnya bukan sabung ayam. Judi itu sebetulnya adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Ya. Coba kalau ditanya, nanti Anda kalau mati masuk surga, masuk neraka. Kumaha Allah, itu judi. Anda itu masa depannya selamat apa celaka? Abimu kumaha Allah, itu judi. Oh iya. Nah judi yang kayak gini yang bahaya ini dan merembet itu. Dan judi yang kayak gini bisa jadi ada di lingkungan orang yang mengatakan dirinya cukup religius. Oke, luar biasa. Luar biasa Pak, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan menjawab ya ke tadi yang menanya. Oke, kita langsung ke Pak Suroyo Mulyo. Silakan Pak Suroyo, monggo. Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Full Karim dan semua yang ada di Bapak Ibu. Izinkan saya mau bertanya sedikit. Pertama saya sampaikan ke Pak Saiful bahwa saya sebenarnya sudah pernah ketemu Pak sekali dulu waktu di tempat saudara di KN kedua di Tajur, malam-malam tuh malam pengajian jadi Majalengka gitu. Terus kemudian tapi ada satu hal semua dalam tahap-tahap pencarian gitu. Ya. Silakan dalam tahap-tahap pencarian. Terus ya. Iya, silakan Pak. Silakan. Terus kemudian perjalanan saya sampai kepada ada seorang yang sebagai guru juga ya, namanya Mas Pri Pasulyono Singgi. Beliau sudah menyampaikan juga seperti yang Bapak sampaikan tadi mengenai Bismillah, bahwa kita bertindak bukan artinya Bismillah adalah sebagai atas nama karena kita sebagai khalifah gitu kan. Terus kemudian juga mengenai macam setan itu kan juga ciptaan Allah. Jadi artinya semua itu ada kebersamaan bersama dengan kesulitan dan kemudahan gitu kan. Jadi ada setan, semua ciptaan Allah. Nah terus kemudian juga sampai kepada suatu ayat di surat Asam surat 91 ayat 8 itu poin-poinnya saya ingat adalah Allah mengilhamkan dan ketakwaan. Jadi sekarang kalau kita bilang bahwa seorang jahat karena setan segala macam, godaan setan segala macam melakukan kejahatan, itu sebenarnya itu adalah kayaknya seperti ujian dari Allah ya, karena Allah yang mengilhamkan itu semua. Terus akhirnya saya mencerna bahwa pada saat saya berjalan menuju pencerahan ini, saya tidak boleh terlewat bahwa adalah suatu kejahatan, karena itu suatu proses gitu. Oke. Gitu. Ada banyak pertanyaan lagi. Oke, jadi pertanyaannya boleh Pak gimana detailnya? Maaf Pak, boleh dirangkum? Satu, ya, bahwa pertanyaan saya mengenai surat 91:8. Oke, yang ditanyakannya adalah? Allah mengilhamkan semua kejahatan dan ketakwaan. Oke. Gitu. Yang kedua, pertanyaan itu berikutnya adalah berkaitan dengan kajian minggu lalu. Saya menyimak terus Pak Saiful. Jadi minggu lalu Pak Saiful pernah bicara mengenai kematian adalah suatu relaksasi, karena kita dipersiapkan, sudah diri jati kita dipersiapkan untuk kembali belajar selanjutnya, titipan pada tubuh fisik gitu kan. Ya. Nah di sana kan kalau dalam Islam ada kajian, ada pelajaran awal, saya belajar bahwa ada surga dan neraka segala macam kan. Ada kaitannya dengan itu. Kalau sekarang mungkin saya nggak bertanya lagi ya, karena saya sedang belajar. Nah jadi sebenarnya tujuan kita di hidup sini sebenarnya satu aja gitu kan, untuk kembali seutuhnya gitu kan. Dalam persiapan kepada situ, pada saat kita meninggal, kita masuk pada suatu shelter gitu kan. Di shelter itu kita, nah kalau belum ke rendah di sana, kita juga akan pasti menerima pelajaran-pelajaran. Setelah siap, kita harus kembali lagi nih untuk, karena kita belum sampai kepada tujuan yang utama. Oke Pak, ini agak putus-putus, mungkin saya simpulkan dulu pertanyaannya. Nomor 1 itu surat 91 ayat 8, yang kedua itu tentang surga dan neraka gitu ya, kira-kira ya Pak ya? Ya, neraka.
Ya, yang ketiganya mengenai reinkarnasi, gitu ya. Reinkarnasi katanya dengan tadi bahwa kita harus belajar kembali ke dunia, gitu kan. Nah, itu ada, saya pernah nonton film Little Buddha, bahwa seorang Siddhartha Gautama, seorang Lama Jorge Dalai itu juga harus kembali lagi belajar. Inkarnasi lagi gitu ya. Lagi saya begitu kan. Nah, terus kembalinya luar biasa, kembalinya reinkarnasi kok menjadi 3 gitu. Bahkan gendernya ada laki dan perempuan gitu. Nah, sampai kapan kita akan selesai belajar gitu. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Pak. Ini pertanyaannya dalam-dalam semua nih ya. Saya mute dulu. Jadi kalau saya simpulkan tadi satu adalah, saya mute dulu. Sebentar. Nomor satu adalah tentang surat 91 ayat 8. Di situ Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Yang kedua adalah tentang surga dan neraka, dan yang ketiga adalah tentang inkarnasi. Mangga, silakan Pak Saiful Karim. Baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Aku telah ilhamkan ya pada siapa? Pada nafs. Pada setiap diri itu adalah fujuraha wa taqwa. Jadi fujur itu sesuatu sifat yang kebalikan dari takwa. Karena sebetulnya ya dinamika itu perlu yang namanya dualitas. Pada tingkat awal di kesadaran rendah, manusia itu kemudian membenturkan kontradiksi, ya membenturkan dualitas. Tapi pada tingkat lanjut, ketika kesadaran sudah mulai tinggi, maka manusia mulai bisa memitrakan. Kita tidak bisa melihat bulan yang indah pada siang hari karena kalah sama sinar matahari. Dan ketika malam dalam kegelapan, bulan itu purnama. Dan kita tidak bisa melihat bintang walaupun siang hari ada karena perlu kegelapan. Jadi ketika kita menyadari di situ, ternyata terang itu akan semakin terang ketika dilihat dalam kegelapan. Jadi sebetulnya diilhamkan oleh Allah itu suatu kontradiksi supaya kita bisa mengukur. Ya sama seperti gini ya. Kita ini kalau tinggal di rumah terus, menurut riset yang terbaru dari Dr. Erickson ya di Eropa, kita tidak akan pernah naik daya imun tubuh kita. Makanya sekarang mulailah ada pemikiran corona bukan musuh, tapi corona adalah sebagai mitra. Jadi hadirnya corona itu sebagai mitra untuk meningkatkan daya imunitas tubuh. Dan daya imunitas tubuh itu harus bisa ya, harus terjadi, hanya akan terjadi kalau berinteraksi. Dengan interaksi itu sebetulnya daya imunitas akan tumbuh. Karena tubuh ini dicipta ya untuk memiliki kekuatan ketika dia berinteraksi. Muhammad Ali ketika ditanya kenapa Anda hebat? Karena saya sering mengizinkan diri saya dipukuli lawan saya. Dan ketika dipukuli lawan saya, sebetulnya saya sedang menciptakan tubuh saya menjadi lebih kuat. Jadi seperti itu ya. Jadi fujur dan takwa itu ya bukan dua hal yang berlawanan, tetapi itu adalah suatu kemitraan. Kita tidak mungkin disebut orang yang bertakwa kalau kita tidak bisa mengukur dengan yang tidak bertakwa. Tidak ada orang yang beriman kalau tidak ada orang yang tidak beriman. Jadi sebetulnya itu bukan disuruh memilih sesuatu, tapi kita disuruh untuk ya memitrakan ya dua sifat yang kontradiktif itu sehingga menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Listrik itu tidak mungkin bisa nyala kalau tidak ada positif dan negatif. Nah, positif dan negatif bisa dibenturkan terjadilah kebakaran. Tapi ketika kita atur porsinya, ternyata dia akan menjadi lampu yang menyala. Ini seperti itu. Jadi ini kan sebetulnya pelajaran tentang manajemen diri. Jadi yang selama ini kita belajar itu seakan-akan sesuatu yang berlawanan itu seakan-akan adalah dibenturkan. Makanya saya bilang tadi, setan dengan Tuhan aja nggak usah dibenturkan. Itu ciptaan Tuhan itu sendiri, bukannya tidak ada yang sia-sia. Ya. Sama saja kita kan selama ini sangat jijik ya sama daging babi, tapi kita tidak jijik dengan perilaku babi. Dijijikin, kemudian perilakunya diikutin kan gitu. Babi itu kan sifatnya yang paling berbahaya, main seruduk kan. Dagingnya tidak berbahaya, ya kan? Orang banyak yang makan daging babi, akhlaknya bagus daripada yang makan sapi kok. Ya itu contoh ya, contoh. Jadi itu. Jadi Quran surat Asy-Syams ayat 8 itu berbunyi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu ayat berikutnya
harus dilanjutkan, jangan dipenggal di situ. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Makanya ada reward dari Allah. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwa. Nah, siapa yang menyucikan jiwa? Kan kesucian itu baru akan kelihatan kalau ada dalam kekotoran. Bisa dimengerti ya? Oke. Sekarang Anda pergi ke gunung, misalkan belajar spiritual. Mau ujiannya apa di gunung? Lalu Anda petantang-petenteng pulang dari gunung, masa udah nggak pernah kena cobaan. Apa cobanya di gunung? Kalau ada orang yang bilang saya nggak pernah korupsi, padahal dia belum pernah jadi pejabat, jangan dipercaya, nggak ada kesempatan lagi. Kan belum ada kesempatan kan sebetulnya. Jadi dia itu bukan tidak bermental korupsi, belum ada kesempatan. Jadi yang teriak-teriak sekarang saya tidak korupsi dan benci sama koruptor, jangan-jangan dia ketika menjabat di posisi yang sama, ketika ada kesempatan ya sama aja, kan begitu, ya. Tapi tidak teruji. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak pernah korupsi, tapi dia tidak pernah jadi pejabat, di mana di jabatan itu sebenarnya peluang korupsi banyak, kan tidak teruji. Jadi ketakwaan itu harus diuji dengan sifat jujur. Bisa dipahami ya? Ya. Gini. Anda mengatakan sudah hening. Di mana? Di gunung, belum hening. Hening itu biru. Nah, coba ya. Makanya itikaf itu bukan di masjid. Wah, di masjid itikaf tidur ya 10 Ramadan terakhir. Ya repot, kelaparan. Bukan itu, itikaf itu. Hening dalam keramaian. Jadi dari tahun ke tahun itikaf itu selalu buat tenda ke masjid. Nggak maju-maju. Iya, ya, sesekali ya perlu hening, menyiapkan diri supaya kita bisa mendengar dalam keheningan. Tetapi kalau begitu terus-menerus, Anda kamu maju apa? Tidak akan bisa. Jadi fujur itu sebetulnya peluang untuk membuat si takwa semakin takwa. Bisa mengerti ya? Oke. Nah, ini agak dalam nih sebetulnya pertanyaan, tapi saya jawab terpaksa ini. Terpaksa. Hati-hati menjawab. Karena kebanyakan selama ini dibenturkan. Ya, jadi sekarang oleh saya dimitrakan. Gelap dan terang itu dimitrakan. Gitu? Ya. Oke. Itu yang ayat 8. Kemudian yang selanjutnya tentang penjelasan saya tempo hari bahwa kematian itu hanya relaksasi dan hanya sedang menyiapkan istirahat sebentar untuk melanjutkan perjalanan berikutnya di tubuh yang berbeda. Ya betul. Dan reinkarnasi itu suatu keniscayaan. Ya. Bahwa seseorang yang sudah sampai pun kembali kepada Allah, kalau Allah menghendaki dia untuk menarik jiwa-jiwa yang lemah, ya mengapa tidak? Ya terserah Allah, ya ditiupkan kembali untuk bisa menarik jiwa-jiwa yang lemah. Dan kalau jiwa-jiwa yang sudah dewasa ini tidak diturunkan lagi ke semesta ini, semua yang diturunkan ini yang punya utang semua, kan repot. Ya. Jadi makanya jangan heran kalau kemudian ya mohon maaf, mungkin di zamannya dulu ya para nabi, para rasul di zamannya dulu tugas awalnya ini. Tetapi di kehidupan yang selanjutnya para nabi, para rasul mungkin diturunkan menjadi saintis, mungkin ya. Gitu. Kan etapa berikutnya mungkin udah tidak di situ lagi perjalanan. Bahwa diturunkan kembali untuk menyadarkan, ya karena memang tidak mungkin kan yang diturunkan yang tidak sadar. Jadi tidak selalu orang yang datang ke sini itu untuk membayar utang karma, tidak selalu untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, tidak selalu untuk meluruskan jalan bengkok. Tapi bisa jadi dia datang ke sini untuk menarik jiwa-jiwa yang lemah. Jadi bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian dikaitkan tadi, itu apakah itu? Ya, saya secara pribadi ingin mengatakan bahwa saya meyakini bahwa ya di ajaran manapun, ya di tradisi manapun, reinkarnasi itu apapun namanya ya itu suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Karena kalau itu tidak diterima ya susah bisa menjelaskan. Kenyataannya kan sekarang dunia sains sudah membuktikan ada yang namanya past regresi, past life. Buktinya orang bisa tahu masa lalu 1000 tahun yang lalu dia ada di mana, bisa tahu. Itu sains loh. Sains itu kan sebetulnya cara kerja ilmiah tidak bisa dibantah. Jadi artinya sains pun sudah merembet ya ke dunia spiritual. Bahkan sekarang psikologi dengan dengan spiritual dulu kan berbenturan. Sekarang itu sahabatan kok. Risetnya sendiri sekarang sudah sahabatan.
Iya, betul. Profesor Kazuo Murakami itu ahli bioteknologi di Jepang. Beliau mengatakan bahwa gen itu awalnya tidak bisa diubah katanya. Tapi sekarang gen bisa diubah. Diubahnya dengan apa? Dengan senyuman dan doa. Coba itu ceritanya bukan di musola loh. Di laboratorium bioteknologi. Itu jurnal internasional yang terakreditasi Scopus. Jadi bukan jurnal abal-abal. Jadi kalau Profesor Louis L. Hay di Amerika melakukan riset bahwa penyakit itu ditimbulkan oleh kegagalan orang memilih jiwa dan pikirannya, itu sekarang ini sudah diakui risetnya. Bukunya Louis L. Hay, Profesor Louis L. Hay belum ditolak, tapi sekarang semua diterima. Akibatnya sekarang orang menjadi ya yang nyata Allah, yang gaib juga Allah, terus yang mana yang bukan Allah. Jadi semuanya akan menjadi satu kesatuan. Nah, itu kesadaran dalam kesatuan itulah sebetulnya yang sangat penting. Dan itulah yang akan kita capai kalau mau belajar. Ya, kalau mau belajar. Tapi kan belajar itu membangun. Kalau membangun itu tentu saja tidak lebih singkat daripada meruntuhkannya. Kalau kita ingin banyak pohon yang tinggi, untuk punya diameter 1 meter itu kan ratusan tahun pohon itu tumbuh. Dan dengan simso itu bisa ditumbangkan dalam waktu menitan. Karena merusak itu selalu lebih mudah daripada membangun. Jadi kalau ada orang menawarkan belajar spiritual instan, ya pokoknya kalau belajar dengan saya langsung kamu mencapai kesadaran, itu orang gila. Pasti dia belum sadar. Spiritual itu tidak ada revolusi. Kata-kata revolusi spiritual itu kata-kata yang keliru. Spiritual itu harus evolusi karena semua harus dialami tahap demi tahap secara baik. Karena spiritual itu soal pengalaman batin, ya. Dan untuk mengalami pengalaman kan perlu waktu untuk mengalami, tidak mungkin dengan teori-teori. Saya mah seperti saya, dulu sebelum nikah saya punya 3 teori untuk mendidik anak. Dulu sebelum menikah, saya punya 3 teori untuk mendidik anak. Sekarang saya punya 3 anak tanpa teori. Keren, Pak. Luar biasa. Itu saya kira. Oke, Ibu dan Bapak, boleh aplaus yang luar biasa ya malam hari ini. Kita nggak dikasih jeda untuk nafas, nggak dikasih jeda untuk berpikir. Kita memang benar-benar lagi disoroti sama cahaya yang luar biasa. Udah deh, susah cerita gitu ya. Ini pertanyaan sebetulnya masih banyak, tapi waktu jualah yang harus kita consider gitu ya, yang harus kita ini waktunya juga sudah jam 22, agak sedikit juga overtime, tapi mohon maaf, mudah-mudahan overtime-nya ini bermanfaat ya, nggak apa-apa ya Ibu dan Bapak ya. Oke, Pak Saiful Karim, hatur nuhun atas pemaparan yang sangat luar biasa, dan setiap kata-kata dari Bapak ini perlu dicerna dan perlu diurainya, itu mungkin nggak bisa sejam 2 jam, nggak bisa sehari 2 hari gitu ya. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Saiful Karim. Mungkin terakhir Pak, untuk melengkapi malam hari ini, final statement dari apa yang Bapak sampaikan, kesimpulannya, final statementnya silakan, mangga Pak. Baik, ruang adalah lambang dari meditasi. Karena ruang selalu memberi izin siapapun untuk memiliki tempat. Maka kita harus belajar dari ruang untuk meluaskan ruang batin kita, agar tekanan-tekanan dalam kehidupan ini tidak menjadi masalah bagi kita. Oleh karena itu, mari kita meniti ke dalam diri, luaskan ruang batin kita, luaskan pikiran kita, maka kita akan meluaskan persepsi kita, sehingga sikap kita terhadap segala yang terjadi dalam kehidupan ini menjadi positif, dan dialog positif ini akan berkembang. Terima kasih. Hatur nuhun, tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak. Alhamdulillah, ya Allah, ini luar biasa ya, keren banget. Dengan statement Bapak tadi bahwa ruang adalah meditasi, kita harus meluaskan ruang, betul? Mudah-mudahan Ibu dan Bapak, sarana yang kita setiap malam ini hadir adalah sarana untuk meluaskan batin kita, meluaskan ruang kita, dan mudah-mudahan selalu senantiasa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf lahir dan batin, sampai ketemu esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.